warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari Sabtu siang di Jakarta saat ini? Ada yang mungkin bergabung dari negara lainnya, dari Bu Sasti dari Jepang, ada yang mungkin dari Eropa mungkin di sini. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak telah hadir di acara kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isti, biasa dipanggil di komunitas ini Ici. Saya salah satu member dari Bright Squad. Saat ini saya domisili di Jakarta, bekerja sebagai seorang dosen di bidang bioteknologi. Jadi pertama-tama mau berterima kasih ya sekali lagi yang sudah teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk join pada hari ini di acara Bright Webinar Wellness Series. Jadi memang ini acara yang kita sering adakan sebelumnya sih sebelum Ramadan setiap hari Sabtu atau Minggu ya. Tiap minggunya kita ada memanggil narasumber-narasumber untuk upskill di bidang kesehatan, ada di bidang empowerment untuk motivasi, ada di bidang upskill juga workshop gitu. Jadi kita akan melakukan webinar seperti ini setiap minggunya, insya Allah ya, dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Untuk hari ini, temanya adalah wellness, jadi kita membahas tentang kesehatan dengan judul resistensi insulin, penyebab utama berbagai penyakit kronis. Yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Grace. Dan sebelumnya kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan mengenai apa sih itu komunitas Bright Squad yang mengadakan acara wellness webinar pada hari ini. Sebelum itu izin untuk menyampaikan saya sebagai MC pada hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Setelah saya membacakan susunan acara dan tata tertib, akan dilanjutkan oleh Bu Sastia Pramaputri untuk menjelaskan mengenai komunitas Bright Squad. Lalu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Grace. Setelah itu akan pemaparan materi oleh Dr. Grace dan sesi tanya jawab. Di akhir, jangan lupa teman-teman mohon stay tune karena kita akan ada info giveaway untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Berikut adalah tata tertib untuk mengikuti Bright Webinar Series. Setiap minggunya sama ya, jadi diperhatikan, semoga pastikan mic kalian dalam keadaan mati dan mohon menjaga ketertiban acara selama acara berlangsung agar setiap siapapun yang uh, sedang berbicara tidak terdistraksi. Mungkin mohon bantuannya juga untuk memantau ya dari tim teknis. Jika ada yang bocor, mohon di mute. Lalu nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung ketik pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Kalau misalkan nanti ada waktu dan ada yang mau raise hand juga untuk berbicara langsung dengan para narasumber sangat dipersilahkan. Diharap untuk menyalakan kamera saat berfoto nanti di akhir bagi yang berkenan, tidak dipaksakan. Dan untuk banyak yang suka bertanya apakah recording dibagikan, recording dibagikan eksklusif hanya untuk para member ya, hanya member Bright Squad saja. Baik, untuk mempersingkat waktu agar kita bisa langsung masuk ya ke materinya, saya akan mengundang leader dari Bright Squad, Bu Sastia Pramaputri untuk menyampaikan terkait apa itu komunitas Bright Squad dan apa saja yang kita kerjakan. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Sekaligus saya ingin menyapa teman-teman yang ada di seluruh dunia, belahan dunia ya, berbagai macam negara nih mungkin bergabung di sini. Terkhusus saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang terhormat Ibu Dr. Grace. Thank you so much untuk waktunya Ibu sudah berkenan untuk sharing ke teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Sasti. Saat ini berdomisili di Jepang, khususnya di Osaka. Dulu dosen di departemen yang sama tempat Ichi menempuh pendidikan doktoralnya. Sekarang Ichi juga Dokter Isti ya kita bilangnya sekarang juga sebagai dosen bioteknologi. Kami berdua adalah dua member pertama ya dari Bright Squad. Jadi ini desainnya juga Ichi yang bikin ya. Ichi ini multi talenta, jadi segala bisa, bukan hanya ahli bioteknologi tapi juga ternyata jago desain. Jadi di sini hari ini aku akan dibantu juga oleh host acara ini, ada Sarah yang dari Singapura dan Mbak Nengsi seorang bidan yang berdomisili di Indonesia.
sepertinya di daerah Bekasi kalau aku nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, di sini hari ini aku pengen mengucapkan selamat datang ke teman-teman yang mungkin saat ini bergabung dari berbagai negara. Kebetulan Bright Squad itu sendiri komunitas yang isinya ratusan orang. Kita terkoneksi dalam satu platform yaitu Tree, yaitu sebuah perusahaan yang memang ingin menggalakkan proactive wellness. Nah, proactive wellness itu apa? Nanti mungkin Dokter Grace akan menceritakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita bisa secara proaktif kita melakukan berbagai apa namanya hal-hal yang mendukung kesehatan kita, menunjang kesehatan kita supaya kita tuh bisa sehat lebih lama. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini bisa sehat sama-sama. Nah, sedikit aku pengen bercerita tentang cikal bakal Bright Squad. Ketika aku saat ini sedang menempuh apa namanya kegiatan riset di Osaka University, banyak sebetulnya sekarang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pentingnya nutrisi, terus begitu kayak meneliti senyawa-senyawa yang ada di bahan pangan, terkhusus untuk bahan-bahan bioaktif yang memang bagus untuk kesehatan. Dari sini banyak bekerja sama dan bermitra juga dengan teman-teman di Indonesia, dengan Kemenkes, dengan rekan-rekan di bidang gizi, praktisi kesehatan. Dan di sini sebagai orang yang sudah lama sekali ya di Jepang gitu, kaget sekali ketika mempelajari bahwa di Indonesia ini banyak banget ini ya rising gitu ya secara dramatis gitu. Dan Jepang ini sebagai negara yang maju, mereka sudah mengalami kemajuan dari segi ekonomi mungkin sekitar 20 tahun lalu ya, sekitar 20-30 tahun yang lalu, di mana mungkin kita ini saat ini ada di dalam stage yang sama. Dan di situ ternyata ketika seorang asal sebuah negara gitu makin maju, ternyata juga kemampuan daya beli semakin meningkat. Ternyata banyak juga incidents gitu ya dari berbagai macam metabolic syndrome gitu, disease yang seperti itu yang tadi akan dijelaskan oleh Dr. Grace. Dan aku berangkat dari keprihatinan saat ini melihat Jepang sebagai negara maju, beban ekonomi dan finansial itu luar biasa tinggi ya untuk satu negara. Kalau misalnya penduduknya itu banyak yang sakit kronis gitu, terutama seperti diabetes, harus misalnya cuci ginjal, itu luar biasa beban ekonominya. Dan saat ini Indonesia menuju ke situ, bahkan fast track gitu loh menuju ke situ. Jadi berangkat dari keprihatinan dan urgensi yang memang betul-betul kita sebagai satu komunitas sudah bergabung banyak sekali dokter, peneliti, penggiat kesehatan, orang-orang yang sangat peduli dengan kesehatan bergabung dalam komunitas Bright Squad. Kami merasa kami pengen melakukan sesuatu untuk give back ke community. Nah, bagaimana caranya? Tentunya salah satunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, membagikan ilmu, members yang memang sudah bergabung, maupun kita mengundang pakar-pakar yang memang aktif untuk menyuarakan dan memberikan edukasi terkait dengan pentingnya proactive wellness tersebut. Nah, salah satu topik yang dipilih hari ini kebetulan hostnya itu adalah Sarah. Memang beliau sangat tertarik dengan topik yang sering diangkat oleh Dr. Grace di media sosialnya. Dr. Grace sering bicara tentang resistensi insulin. Dan banyak orang kalau misalnya mendengar resistensi insulin, pasti pikirannya, oh kayaknya ini diabetes gitu ya. Padahal ternyata resistensi insulin ini bisa menjadi akar masalah dari berbagai macam penyakit kronis lainnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang di sini belum terlalu aware tentang apa itu resistensi insulin dan bagaimana sebetulnya langkah-langkah yang tepat untuk kita itu menjaga jangan sampai nantinya kita mengalami sakit berat, sakit kronis seperti berbagai macam masalah yang saat ini dihadapi oleh banyak generasi muda bahkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan sharing ilmu, dengan mengajak teman-teman untuk bisa lebih aware terkait dengan kesehatan, bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Jadi sekitar 6 bulan, 7 bulan belakangan, kami sudah aktif melakukan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan bisa selalu rutin. Jadi berterima kasih banget Dr. Grace. Kita sudah booking waktunya dari beberapa bulan sebelum ya dok, gitu. Karena Dr. Grace sangat sibuk gitu. Jadi kita semua sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu langsung dari Dr. Grace hari ini. Terus aku juga ingin menyapa di sini ada Kak Kris Dayanti yang hadir dan juga membagikan informasi ini ke sosial medianya. Ada Halo, Kak halo. Laudia Setiabya. Halo. Salam kenal, halo semua. Halo Thank you so dokter. much Kak Mimi. Kita semua suka banget sama lagunya Kak Mimi. Makasih. Thank you, thank you. Aduh, happy you share this knowledge for us, dokter Iya, juga. terima kasih Kak Mimi sudah Terima bergabung. kasih. Ya, ya semua juga.
Thank you. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berfoto bersama ya. Terus kita juga pengen berterima kasih kepada sepupuku Laudia Cynthia Bella yang tadi juga membagikan informasi tentang hari ini. Mudah-mudahan banyak followersnya juga hadir di sini dari berbagai macam kalangan. Semoga kita ini bisa bergabung bersama, menyerap ilmunya hari ini dan bisa menjadi siang yang bermanfaat buat kita semua. Mungkin sambil jalan akan lebih banyak lagi yang bergabung. Dr. Grace, kami persilahkan waktunya untuk memberikan paparannya. Thank you semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Dokter Sastia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya menyapa Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Saya senang sekali dan saya sangat berterima kasih kepada tim Bright Squad ya yang sudah mengundang saya. Saya selalu bahagia kalau ketemu dengan komunitas tuh yang apa ya kayak satu frekuensi ya. Karena orang-orang yang benar-benar apa namanya ingin mempelajari tentang tubuhnya, kesehatan itu eh, kadang jarang ya. Orang biasanya kalau datang ke dokter istilahnya mengharapkan hanya obat saja ya, kayak gitu. Tetapi em, seperti mungkin tadi yang ditampilkan di CV saya mendalami lifestyle medicine dan functional medicine juga. Tapi saya mendalami lebih mengambil studi ya di UK di Lifestyle Medicine Prescription University. Dan saya sangat passionate banget untuk selalu membagikan ilmu kepada masyarakat umum ya karena sesuai dengan tema pada hari ini resistensi insulin mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah mendengar sebelumnya ya istilah ini ya tetapi ini adalah sesuatu yang kita bisa tangkap dan kita bisa cegah berbagai macam penyakit-penyakit metabolik ya terutama yang pasti adalah diabetes mellitus ya. Saya izin untuk share screen. Kita akan belajar sama-sama. Saya akan share banyak apa namanya gambar supaya Bapak Ibu bisa ada bayangannya seperti apa. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, judulnya adalah resistensi insulin penyebab utama berbagai penyakit kronis ya. Nah, sebelum saya mulai, saya disclaimer sedikit ya bahwa saya bukan spesialis penyakit dalam atau gimana, tapi saya mengambil pertama Fellowship in Nutritional and Environmental Medicine atau gelarnya FINEM. Kemudian saya mengambil Master's Degree in Lifestyle Prescription University atau Lifestyle Medicine. Dan terakhir saya mengambil Certified Professional Hypnotherapist karena saya melihat banyak sekali pasien-pasien yang sakit itu bukan dari tubuhnya ya, tetapi dari pikirannya seperti itu ya, sehingga antara mind and body itu harus selalu disimbangkan seperti itu ya. Jadi sharing saya pada siang hari ini adalah untuk edukasi dan semuanya berdasarkan sains dan saya akan tunjukkan juga judul-judul dari apa namanya jurnalnya seperti itu ya. Dan ini bukan untuk menggantikan nasihat medis ya. Jadi kalau memang nanti ada pertanyaan lagi yang lebih detail lagi silahkan bisa menghubungi dokter Anda atau saya boleh ya. Jadi saya selalu mengatakan begini ya di semua presentasi saya ya bahwa good health itu begins with you and your willingness to learn how your body works. Karena kita punya body itu sangat kompleks gitu ya. Jadi saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini karena kalau Anda ingin sehat, Anda harus memahami bagaimana tubuh Anda bekerja. Ya, jadi bukan hanya saya selalu mengatakan pada pasien saya, janganlah kalau ke dokter itu hanya kalau sakit aja ya. Jadi kalau ke dokter itu kesannya kalau udah sakit baru ke dokter gitu ya. Tapi sebenarnya dokter itu harus menjadi partner bagi pasien supaya kita itu sama-sama menghindari jangan sampai terjadi penyakit. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi take care of your body, it's the only place you have to live. Ya, karena kalau kita punya rumah, kita bisa masih pindah rumah ya kalau rumah kita rusak ya. Tetapi kalau tubuh kita rusak, ya tubuh kita adalah rumah kita. Nggak bisa ganti tubuh, nggak bisa ganti organ. Seperti itu ya, jadi kita harus jaga dari sekarang. Jadi yang ingin saya ajarkan adalah self-care kepada Bapak Ibu semua. Ya, jadi jangan hanya melihat gejalanya, tetapi tubuh kita itu sangat sangat pintar
kalau sudah diberikan gejala, apalagi kalau misalnya sakit kepala dikasih obat, oke, kalau misalnya sembuh ya mungkin kecapean ya. Tapi kalau suatu gejala berulang-ulang terus, there is something wrong. Artinya tubuh kita tuh sebenarnya memberitahukan kepada kita, kamu itu harus menggali lebih dalam lagi kenapa ini gitu ya. Jangan diabaikan, jangan ditutup hanya dengan obat semata, seperti itu ya. Jadi kalau kami di lifestyle medicine, functional medicine memakai pohon seperti ini. Jadi seolah-olah seperti gini ya. Kalau kita lihat daun-daun di atas ini, kita lihat ini kan diagnosa ya, diagnosa yang selalu kita dengar. Cancer, heart disease, seolah-olah kita itu sebagai manusia kalau sudah menderita diagnosa ini kayak ada label. Kayak sudah ada label yang ditaruh di badan kita bahwa ya udah ini penderita diabetes atau ini penderita cancer gitu ya. Tetapi sebenarnya penyakit-penyakit ini akan timbul jauh sebelumnya, itu akar masalahnya itu sudah mulai kelihatan ya. Jadi yang kita ingin terutama saya pada saat praktek ya ingin ajarkan kepada pasien-pasien saya adalah bagaimana mengetahui ada inflamasi, bagaimana untuk mengatasi stresnya. Karena kalau ini yang di bawah ini semua akarnya bisa satu persatu kita atasi, ya, kita simbangkan, maka diagnosa ini tidak menutup kemungkinan itu akan ada yang membaik atau ya gejalanya akan lebih ringan seperti itu ya. Jadi bukan anti terhadap obat, tetapi jangan lupa bahwa ada lifestyle habits yang kita harus perbaiki sebagai akar masalahnya. Nah, satu hal yang selalu ingin saya sampaikan, kita harus ingat tubuh kita itu terdiri dari sistem organ ya. Jadi sistem organ ini tidak kerjanya gantian. Kalau gantian kita langsung meninggal ya, kayak gitu ya. Tetapi sistem organ ini bekerja bersamaan ya. Jadi artinya ada harmonisasi. Jadi kalau misalnya ada ketidakseimbangan di satu sistem, maka akan bisa lama-lama berpengaruh pada sistem yang lain. Ya, jadi jangan pernah mengkotak-kotakan. Kalau kita sekarang kalau ke dokter kan spesialis jantung gitu ya, spesialis gastrointestinal dan sebagainya. It's okay gitu ya, tetapi jangan pernah kita mengotak-ngotakan tubuh kita karena itu satu kesatuan yang saling berkomunikasi. Sekarang ini kalau yang penelitiannya yang banyak ya kita dengar adalah hubungan antara gut dan brain ya, the gut brain axis, atau sekarang juga ada the gut heart axis seperti itu ya. Jadi sangat menarik bagaimana kesehatan usus kita mempengaruhi otak kita seperti itu ya. Jadi microbiome dalam tubuh kita segala macam ya. Mungkin kita bahas di lain kesempatan ya. Jadi harus ingat kalau kita mau memiliki organ yang sehat, kita harus ingat bagaimana menyehatkan sel kita terlebih dahulu ya. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan janganlah terlalu cepat kita memberikan obat, kecuali memang akut ya, sudah akut, harus kasih obat. Tetapi setelah itu kita harus cari akar masalahnya apa. Kita harus menjaga kesehatan sel kita. Karena seperti gambar di kanan ini, persarafan kita pun itu ada keseimbangan antara simpatis dan parasimpatis ya. Nggak bisa kita dua-duanya bekerjanya bersamaan. Contohnya pada saat kita makan. Pada saat kita makan, parasimpatis kita lebih dominan. Oleh karena itu, kalau kita mau makan, ya janganlah kita sambil bete atau lagi marah atau lagi banyak pikiran. Artinya kita harus sering dikatakan mindful eating ya. Jadi artinya kita harus tenang dulu. Parasimpatis kita itu harus diaktifkan supaya pas kita makan ini bukan hanya masuk aja, tetapi kan perlu dicerna, perlu diserap. Nah, itu persarafan parasimpatis itu berperan sangat besar ya. Jadi saya ingin mengingatkan itu saja. Nah, satu hal yang selalu saya tunjukkan kepada pasien-pasien saya adalah bahwa kesehatan kita ini seperti kayak di garis ini. Kalau pada saat datang ke dokter misalnya nilainya 5, kadang mereka bilang I feel good dok, kayak gitu. Tapi saya tidak akan langsung percaya I feel good sampai saya lihat hasil labnya seperti itu ya. Banyak sekali akhirnya ditemukan gula darahnya udah tinggi. Wah gula darah saya tinggi ya, padahal saya nggak tahu, saya nggak ngerasa apa-apa seperti itu ya. Jadi tujuan missionnya dari saya gitu ya, dokter-dokter
pasti adalah bagaimana menuntun pasien-pasien kita ke arah yang hijau dan biru itu, optimal health gitu ya. Jadi pada saat kita itu sudah mengajarkan kepada pasien, ya, sudah memberi terapi, sudah mengedukasi, tetapi pasien itu akhirnya lupa lagi, dia bisa akan balik lagi ke nilai yang jelek ya. Artinya kesehatan itu tuh bukan cuma sekali dapat goalnya, akhirnya sudah kayak gitu. Udah jaga makan, habis itu lupa lagi, balik lagi seperti itu. Jadi kesehatan itu harus selalu seimbang ya. Nah, ini adalah keseimbangan tubuh kita. Ini ada hubungannya dengan topik pada hari ini. Contohnya adalah pankreas kita. Ya, kalau kita makan kue, pankreas mengeluarkan insulin. Ya, insulin itu adalah hormon seperti kunci supaya sel kita terbuka, dan pada saat sel terbuka akhirnya gula tersebut masuk dan diubah menjadi energi. Ya, tetapi pada saat kita puasa, ya, dari alfa sel, kalau dari insulin dari beta sel ya, kalau alfa sel mengeluarkan glukagon. Glukagon adalah hormon yang dikeluarkan pada saat kita puasa, supaya pada saat tidak ada makanan masuk, tetap kita punya energi. Ya, jadi Tuhan itu maha besar, di mana tubuh kita itu selalu kita harus mencapai namanya homeostasis. Homeostasis atau keseimbangan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada topik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali penyakit yang kita sering dengar di dunia ini ya. Nah, ini berikut ada daftar 10 penyakit pembunuh ya yang besar gitu ya. Kita lihat yang sayangnya kita lihat di sini bahwa seolah-olah diabetes kok di bawah ya, urutan ke-7, kesannya tuh tidak berbahaya ya. Tapi di sini kita harus lihat bahwa sebenarnya diabetes ini adalah pendorong sehingga penyakit-penyakit lain ini akhirnya timbul. Jadi dasarnya adalah diabetes ini, gitu ya. Kadang-kadang mungkin belum diketahui atau gimana ya, tetapi ini adalah underlying cause seperti itu, ya. Nah, jadi diabetes tipe 2 itu adalah penyakit yang sangat memprihatinkan. Kita tahu ya, kalau kita punya orang tua atau punya keluarga yang sudah diabetes, itu kalau tidak dijaga, penurunan fungsi organ itu sangat cepat ya. Oleh karena itu, untuk memahami diabetes tipe 2 ini, kita perlu memahami dulu dasar apa yang menyebabkan akhirnya orang diabetes tipe 2. Ya, karena diabetes ada 2 macam. Ada tipe 1 atau tipe 2. Tipe 1 itu biasanya adalah tipe yang autoimun ya. Artinya didapat sejak kecil gitu ya. Dan ini adalah karena pankreas tidak bisa memproduksi insulin gitu ya. Jadi itu autoimun. Tapi tipe 2 adalah diabetes yang lifestyle. Artinya kalau lifestyle ini karena perbuatan kita. Jadi artinya kalau perbuatan kita bisa mencegahnya kan, seperti itu ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut ya. Jadi kita lihat di sini, resistensi insulin ini kini memiliki relevansi di luar diabetes tipe 2 ya. Dan itu ini kita lihat banyak sekali yang akhirnya bisa penyakit-penyakit metabolik ini disebabkan oleh karena dasarnya adalah insulin resisten. Tetapi masalahnya insulin resisten ini tidak diketahui. Artinya banyak sekali orang itu tidak tahu bahwa dia sudah pada stage itu udah insulin resisten. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mengecek namanya fasting insulin, bukan fasting glukos saja. Ya, jadi biasanya kalau kita ke dokter kan yang diperiksa itu biasanya HbA1c dan glukosa puasa ya. Tetapi kalau pada pasien-pasien saya semuanya kita periksa fasting insulinnya bagaimana. Dan banyak sekali yang glukosanya itu baik, HbA1-nya baik, tetapi insulinnya sudah mulai tinggi dan dia tidak rasa apa-apa. Ya, jadi kita menangkap seseorang itu sebelum terjadi prediabetes dan diabetes ya. Kalau kita lihat di sini fatty liver, ada PCOS, ya polycystic ovarian syndrome kayak gitu ya. Ini juga akar masalahnya adalah insulin resisten. Dan pada laki-laki disfungsi ereksi ya bisa
ya kita bisa melihat ya pada laki-laki kalau sudah mengalami disfungsi ereksi, kita sudah bisa prediksi ya, atau akhirnya melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi apakah sudah memang ada insulin resisten, ya. Nah, what is insulin resistant? Ya, kita telah menggambarkan ya, kadang-kadang kita menggambarkan insulin itu sebagai penjahatnya ya. Jadi insulin resisten itu sebenarnya bukan letaknya di insulin, tetapi di selnya, bahwa selnya sudah resisten terhadap insulinnya gitu ya. Jadi insulin itu kita butuh, jangan dibikin menjadi musuh ya. Insulin itu adalah hormon yang dibutuhkan supaya gulanya masuk ke dalam sel kita untuk menjadi energi ya. Mari kita pahami lebih lanjut ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi untuk memahami resistensi insulin, Bapak Ibu jangan bingung ya, lihat ini. Ini adalah sel. Ya, saya hanya ingin memberi gambaran, ini sel kita seperti ini. Jadi sel kita mempunyai membran. Jadi kalau gula itu mau masuk ke dalam sel itu, istilahnya harus ada kunci, seperti kita masuk ke kamar kita, dikunci gitu ya. Dan kuncinya adalah insulin. Jadi gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel kalau tidak ada kuncinya, seperti itu ya. Jadi untuk memahami resistensi insulin, kita perlu memahami dari tingkat sel ya. Jadi setiap sel dalam tubuh kita itu, mulai dari sel otak, sel tulang, sel paru-paru gitu ya, akan merespon terhadap insulin dengan cara yang berbeda. Ya, tidak ada pengecualian dalam hal ini oleh karena insulin itu sangat penting. Jadi di setiap sel, acak di permukaan setiap sel itu dalam tubuh terdapat reseptor insulin. Ya, ingat ya, di setiap sel tubuh terdapat reseptor insulin. Jadi pintu-pintu kecil ini ya yang hanya bisa dibuka kalau ada insulin gitu ya. Jadi kalau ada insulin yang masuk di sini terjadi action ya. Saya bilang action karena memang tergantung selnya gitu ya. Selnya apa, actionnya itu secara biokimia itu berbeda. Mungkin Dr. Sastia bisa lebih memahami ya, tetapi ini secara global saya mengatakan bahwa insulin itu dibutuhkan oleh setiap sel dan tergantung selnya seperti apa, actionnya akan berbeda ya. Jadi jika kita misalnya makan kue, maka kadar glukosa kita naik. Jika kadar glukosa itu tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan peningkatan ancaman dengan sangat cepat. Sehingga insulin itu adalah pahlawannya dalam hal ini. Insulin akan datang ke pintu sel-sel otot ya terutama ya, atau hati gitu ya, dan sebagian besar itu mengetuk pintu sel otot untuk membuka pintunya sehingga glukosa bisa masuk ya, dan akhirnya memproduksi ATP atau energi ya. Nah, sayangnya seiring berjalannya waktu sel ini mungkin akan berhenti merespon insulin. Artinya ini yang kita sebut dengan resistensi insulin. Jadi kerja insulin itu berkurang dalam hal mengendalikan glukosa. Efek nyata dari hal ini adalah kadar glukosanya akhirnya di dalam darah menjadi tinggi karena sudah terjadi resistensi insulin gitu ya. Jadi satu molekul insulin kalau tidak bisa lagi ya membuka pintu ya, biasanya satu kunci ya bisa buka pintunya. Kalau semakin resisten, mau banyak kunci pun selnya tidak terbuka. Akhirnya pankreasnya memproduksi banyak sekali kunci atau banyak sekali insulin. Itu yang kita sebut sebagai hiperinsulinemia. Jadi kondisi insulin resisten akan bersamaan terjadi dengan kondisi hiperinsulinemia ya. Nah, dalam uraian saya yang panjang ini tentang resistensi insulin ada dua bagian yang penting ya, yang tidak dapat kita pisahkan. Yang pertama adalah beberapa sel yang tadi tidak merespon terhadap insulin ya. Ini adalah esensi dari resistensi insulin ya. Kemudian yang kedua yang tadi saya katakan adalah hiperinsulinemia atau aliran insulin di dalam aliran darah kita sudah mulai banyak. Nanti kita akan lihat selama ini kan kita selalu pikir ya bahwa kalau gula darah aja yang bahaya. Ternyata tidak. Kalau insulinnya sudah tinggi pun itu juga ada risikonya ya. Jadi tidak ada resistensi insulin tanpa peningkatan kadar insulin. Mereka adalah kayak dua sisi koin gitu ya, saling
sama gitu ya, kondisinya sama terjadi pada kondisi yang bersamaan ya. Jadi Anda tidak akan bisa mengalami resistensi insulin tanpa hiperinsulinemia ya. Kalau kita lihat gambar-gambar di sini, kita lihat nih ya, kalau misalnya di bawah ini glukosnya itu kayak udah nggak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya menumpuk ya. Oke, selanjutnya sekarang mari kita lihat ya di dalam grafik ini. Di sini kita melihat waktu di sepanjang sumbu terbawah ini, biasanya ini kita lihat bahwa kadang orang kan belum kelihatan ya gula darahnya meningkat ya. Jadi akhirnya as time passes gitu ya, ini kan akhirnya meningkat. Tapi jangan lupa bahwa sebelum gula darah meningkat, sebenarnya insulin sudah mulai meningkat ya secara drastis. Jadi ini kondisi yang di depan sini kita sebut insulin resisten ya. Tapi sayangnya ini tidak pernah diperiksa sebelumnya. Akhirnya kalau ke dokter biasanya diperiksa HbA1c-nya bagus, glukosa darahnya bagus gitu ya. Ya sudah pulang. Terus tidak ada intervensi lifestyle-nya. Tetap makan gula, tetap minum gula ya, minuman yang manis kayak gitu ya. Tidak olahraga, sedentary lifestyle. Akhirnya apa? Akhirnya prediabetes dan diabetes ya istilahnya. Sayang sekali kalau kita tidak mengenali, artinya insulin resisten ini adalah suatu tanda yang bisa memberitahu kita 10-20 tahun sebelumnya itu bahwa kedepannya akan terjadi type 2 diabetes. Ya, jadi penyakit metabolik ini tidak terjadi seperti kita kayak flu. Kemarin ada yang di ruangan ada yang flu, hari ini kena. Enggak. Itu sebelumnya, tetapi karena tidak pernah diperiksa, akhirnya orang tidak pernah tahu. Ya, jadi pada akhirnya karena insulinnya sudah capek duluan, pankreasnya sudah capek duluan untuk memproduksi insulin, orangnya tidak ganti lifestyle-nya. Akhirnya insulinnya menurun. Pada saat insulinnya menurun, gulanya sudah mulai menaik. Ya, akhirnya pankreasnya atau insulinnya tidak bisa lagi untuk menyeimbangkan gula darah yang semakin naik. Akhirnya menjadi type 2 diabetes yang semakin parah dan semakin parah. Ya, sorry. Nah, berikutnya, sekarang dari mana asal insulin resisten? Nah, untuk benar-benar memahami penjahatnya ini ya, insulin resisten ya, bukan insulin ini, kita memerlukan cerita latar belakangnya. Dan dalam memahami resistensi insulin, membantu kita juga memahami diabetes tipe 2. Jadi mari kita kembali ke paradigma ini sebelumnya ya. Saya ini saya baca ya dari beberapa jurnal ya bahwa insulin resisten itu dimulai dari sel lemak kita. Ya, kita akan lihat. Ini adalah masih bidang yang diperdebatkan gitu ya. Tetapi ada beberapa peneliti ya khusus yang meneliti tentang insulin resisten itu, mereka punya lab ya dan mereka mengeluarkan jurnal juga. Mereka melihat bahwa insulin resisten itu dimulai dari fat cell, dan dari fat cell-nya ini akhirnya timbullah masalah yang menciptakan inflamasi. Berikutnya saya akan jelaskan ya. Jadi kalau fat cell-nya sudah istilahnya insulin resisten, baru dia akan menyebar ke organ-organ yang lain ya. Jadi kita lihat bahwa fat itu timbul, ya kita punya lemak dalam tubuh bukan karena kita makan lemak, tetapi karena kita terlalu banyak makan gula, minuman gula, karbohidrat ya, khususnya karbohidrat simplex ya, bukan karbohidrat kompleks seperti dari sayur ya, simplex kue, pasta, pizza dan lain-lain ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan. Ayo sekarang kita udah mulai lihat nih perut kita nih udah mujit belum? Kalau dipegang nih, dipijit, dipencet itu udah ada dagingnya tebel belum gitu ya. Nah karena tandanya kalau perut kita tebel, biasanya insulinnya sudah mulai tinggi gitu ya. Nah penyebab resistensi insulin ya, ada berbagai macam penyebab. Jadi dalam percobaan ya, insulin itu mereka mengambil satu sel lemak di dalam petri dish kayak gitu ya. Kemudian dibiarkan aja beberapa hari. Ternyata kalau didiemin aja itu lemak tidak akan membesar. Tetapi pada saat diberikan
insulin, langsung lemaknya membesar. Itu dalam penelitiannya, gitu ya. Kemudian mereka juga meneliti di tikus. Ya, ternyata tikus-tikus yang disuntik insulin, lemaknya juga bertambah. Demikian juga di manusia, gitu ya. Jadi ada sebenarnya 3 underlying causes ya. Jadi yang pertama hiperinsulinemia, stres, inflamasi, dan uric acid. Uric acid itu ada hubungannya, jadi kalau inflamasinya berkurang, maka asam urat atau uric acid-nya itu bisa berkurang juga. Ya, ini PMID adalah backup ya dari jurnal-jurnal. Jadi kalau kita masukkan PMID-nya ke dalam Google ya, akan keluar jurnal-jurnalnya. Jadi ini adalah berdasarkan penelitian ya, bahwa insulin resisten terjadi pertama karena hiperinsulinemia, kemudian karena stres. Jadi ingat ya, saya selalu mengatakan pada pasien saya, ingat, kalau kita sudah menjalankan nih, makannya sehat, jam makannya dijaga, olahraga, kemudian kita sudah ini juga ya, tidurnya cukup. Tetapi kalau stresnya tinggi, itu juga penyebab inflamasi. Ya, salah satunya adalah insulin, ya insulin resisten. Ya, nah kita akan bahas nih di stres. Ya, bagaimana dengan stres? Jadi saya melihat stres itu dari kacamata hormon, ya hormon. Karena ada hormon yang meningkat pada saat stres kita makin memuncak. Yang pertama adalah kortisol dan epinefrin, ya atau adrenalin. Ya, itu adalah hormon-hormon stres yang memiliki kesamaan. Mereka itu berasal dari jenis sel yang berbeda, bergerak dalam aliran darah juga berbeda, tetapi keduanya mempunyai efek yang walaupun mempunyai efek yang berbeda, tetapi mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka keduanya ingin meningkatkan gula darah. Ya, jadi kortisol itu adalah golongan glukokortikoid. Artinya pada saat kita stres, tubuh kita menandakan bahwa ini butuh energi nih loh, untuk stres butuh energi loh, kayak gitu ya. Jadi jangan udah setiap hari itu, kalau kita bisa kendalikan stres, kalau kita bisa memilih teman-teman yang happy, yang jangan cuman marah-marah atau misalnya gosip-gosip yang bikin kita kesal, be happy every day, gitu ya. Karena happy itu membawa kesehatan untuk tubuh kita, ya. Jadi kalau kortisolnya naik, epinefrinnya naik, dia merangsang gula naik. Dan akhirnya karena gula naik, insulin datang dong. Datang untuk memasukkan gula, nggak boleh kelamaan di dalam aliran darah, masuk ke dalam sel. Tetapi kalau akhirnya di dalam selnya juga penuh, orangnya sedentary gitu ya, terus gaya hidup makannya tidak berubah, akhirnya beban insulinnya juga akan makin tinggi. Ya, makin tinggi akhirnya tetap terjadi hiperinsulinemia dan akan berefek pada selnya menjadi insulin resisten. Kalau kita lihat nih ya, dari gambar ini otak kita ya, mengeluarkan hormon-hormon. Hormon itu adalah messenger atau komunikasi yang memang dikeluarkan dari tubuh kita supaya setiap organ dari otak sampai seluruh tubuh bisa berkomunikasi. Ya, dengan bertambahnya usia, hormon-hormon ini berkurang. Oleh karena itu penting sekali kalau udah usia, aku selalu bilang 40 tahun nih, udahlah itu harus selalu mengecek hormon termasuk insulin kita. Ya, karena nggak mungkin sel kita itu pasti aging. Tetapi yang bisa kita lakukan bukan menghentikan agingnya, tetapi kita bisa menghentikan proses agingnya. Karena zaman sekarang aging itu semakin muda ya. Kita makin melihat orang-orang muda tuh sekarang banyak yang diabetes gitu ya, bahkan anak-anak kecil yang overweight seperti itu ya. Jadi sangat sayang. Jangan pada usia muda itu sudah ada insulin resisten, diabetes, karena diabetes itu adalah the silent killer. Ya, jadi tidak kasih gejala, kadang-kadang kita abaikan, tetapi secara diam-diam dia sudah merusak pembuluh darah. Akhirnya kalau pembuluh darah kita sudah istilahnya rapuh ya, akan mempengaruhi organ kita. Ya, nah. Bagaimana dengan inflamasi? Resistensi insulin itu berasal dari sistem kekebalan tubuh. Yang menarik ini adalah ada laporan kasus pada manusia menunjukkan bahwa penyakit autoimun datang dan pergi begitu saja ya. Kadang-kadang bukan datang dan pergi, artinya gejalanya bisa hilang timbul ya sesuai dengan kondisi. Kalau dia terlalu stres dia timbul, kalau kita dia salah makan bisa timbul lagi. Nah, begitu pula dengan resistensi insulin ya. Maka
penting sekali kita untuk melacak bagaimana level insulin kita. Jadi kapan saja peradangan didorong itu terjadi, maka akan eh, keluar dari tubuh kita chemicals yang namanya proinflamasi, ya, yang disebut sitokin, ya. Dan akhirnya sitokin meningkat menimbulkan insulin resisten. Ya, sitokin kita sering dengar ya waktu COVID ya, cytokine storm gitu ya. Jadi orang-orang yang istilahnya waktu COVID pertama kan banyak sekali itu ya yang akhirnya terkena dan meninggal dunia, ya tidak ketahuan bahwa mereka tuh sudah punya faktor inflamasi yang tinggi gitu ya. Jadi mungkin sudah ada insulin resisten juga akhirnya tidak bertahan. Tetapi kita ini yang sampai saat ini masih bisa kuat, artinya masih apa ya? Masih kondisinya masih sehat ya secara metaboliknya gitu. Nah, kita lihat di sini ada ini ya. Ini adalah jurnalnya ya, bahwa ada antara inflammation dan insulin resisten ini ada hubungannya ya. Jadi kalau insulin sensitivity-nya menurun ya, cytokine yang bertambah ya, cytokine ini juga bisa timbul ya, atau saat-saat proinflamasi timbul ini bisa juga oleh misalnya apa yang kita hirup gitu ya, misalnya rokok atau misalnya dari kalau di pom bensin itu dari wangi-wangi bensin ya kayak gitu ya. Kemudian banyak sekali ya. Jadi masalah inflamasi itu bukan hanya infeksi tetapi juga dari apa yang kita hirup, kita pakai di kulit dan apa yang kita makan dan minum ya. Nah, ini kita masuk di hiperinsulinemia. Sekarang sehubungan dengan hiperinsulinemia ya, yang masih banyak diperdebatkan oleh orang-orang. Nah, namun peningkatan insulin yang kronis itu merupakan penyebab dari resistensi insulin ya. Jadi ini sudah kelihatan secara awal ya. Kita lihat di sini di gambar ini yang sebelah kanan, the dangers of hyperinsulinemia. Jadi bukan the dangers lagi dari apa namanya gula darah yang tinggi, tetapi pada saat hiperinsulinemi sudah terjadi bahaya yang kadang-kadang merupakan awal ya, yang belum kita kelihatan ya. Kita lihat di sini di circulatory arteriosclerosis ya. Saya pernah juga membawakan materi tentang bagaimana plak itu terjadi atau penyumbatan dalam pembuluh darah itu terjadi. Orang sekarang selalu terlalu banyak menyalahkan, oh kolesterol tinggi gitu. Tetapi sebenarnya bukan kolesterol yang tinggi, tetapi karena sudah terjadi insulin resisten ya. Jadi banyak faktor inflamasi yang akhirnya kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu marker saja, bukan hanya oleh LDL-nya tinggi atau total kolesterolnya tinggi, tetapi banyak marker, salah satunya adalah insulin. Jadi kita lihat tadi bahwa kalau sudah terjadi hiperinsulinemia, pada akhirnya pankreas kita akan capek ya. Kalau kita belum pernah nih melakukan pemeriksaan lab, ini adalah tanda-tanda dari hiperinsulinemia. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, kadang-kadang ada kayak gambaran hitam-hitam tuh ya di leher, di bawah ketiak kayak gitu ya. Nah, ini adalah akanthosis nigricans atau di jarinya kayak gitu ya. Itu bisa menjadi tanda dari insulin resisten. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang perutnya makin membuncit, hati-hati, coba cek insulinnya, apakah tinggi atau tidak, ya. Atau misalnya berat badannya kok susah ya turunnya, atau ada PCOS dan lain-lain. Ini adalah banyak gejala ya. Jadi walaupun tidak mengganggu aktivitas kita, tetapi kita sudah bisa mendeteksi atau kita ada craving ya. Jadi kayaknya nggak bisa berhenti makan karena insulin itu akan memblok leptin di dalam otak kita. Jadi leptin itu adalah hormon yang dari fat cell kita yang memberi signal ke otak kita supaya untuk berhenti makan. Jadi kita tidak ada signalnya untuk berhenti makan, lapar terus gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi jika insulin itu meningkat dan terdapat cukup energi dalam sistem, nah sel-sel lemak itu tidak punya pilihan lain untuk tumbuh
makin besar ya. Namun jaringan lemak dapat tumbuh melalui dua mekanisme yang berbeda ya. Ini ada jurnalnya di sini ya. From excess adiposity to insulin resistance, the role of free fatty acid ya. Jadi yang pertama, salah satunya adalah melalui pertumbuhan sel lemak, yaitu dikenal dengan hipertrofi. Hipertrofi yang ini nih, yang sebelah kanan sini, hipertrofi. Jadi sel lemak yang kecil menjadi besar. Yang kedua adalah hiperplasi, jumlah sel lemaknya menjadi besar. Tetapi pada kondisi insulin resisten adalah sel lemak terjadi hipertrofi. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi bentar saya kasih keterangan sedikit juga. Jadi ini gambaran seperti sel lemak kita. What is adipose tissue? Adipose tissue is a specialized connective tissue primarily composed of fat cells that stored energy in the form of triglycerides. Jadi sebenarnya dia menyimpan energi. Oleh karena itu, Bapak Ibu nggak usah takut ya akan kekurangan energi, karena Tuhan sudah menciptakan bahwa pada saat kita tidak makan, kita tetap akan dapat energi dari fat cell tersebut. Nah, kita lihat ini percobaan. Ini yang terjadi pada tempat suntikan insulin. Jadi pada pasien yang sudah melakukan terapi suntik insulin ya, pada penderita itu, baik pada tipe 1 atau tipe 2. Nah, jika mereka memberikan suntikan insulin, Anda dapat melihat di sebelah kiri tempat suntikan seberapa besar sel lemaknya. Ya, ini makin membesar sebelah kiri yang B. Jadi ini adalah penelitian yang menarik di mana mereka melakukan biopsi lemak ya pada orang-orang yang menyuntik di tempat yang sama seperti itu. Akhirnya mereka menemukan bahwa tempat tersebut sel lemaknya makin membesar gitu. Jadi insulin merupakan hormon yang memberitahu untuk growth gitu ya, untuk berkembang gitu, untuk untuk tumbuh gitu ya. Nah, kemudian pada yang kanan kita lihat pada lokasi yang tidak disuntik insulin tidak terjadi pertumbuhan ya. Jadi pada satu orang tapi tempat yang berbeda mereka menemukan bahwa ada perbedaan dari bentuk sel lemaknya ya. Nah, ini adalah contoh ya kalau pasien yang menyuntik ya tipe 1 ya atau tipe 2 diabetes, kita selalu lihat bahwa kan harus muter ya, harus muter posisinya ini, posisinya di sini ya. Karena kalau posisinya ini terus, maka lihat akhirnya jadi seperti ini, membengkak ya. Atau misalnya di kaki terus akhirnya membengkak karena sekali lagi insulin memiliki kemampuan untuk membesarkan lemak tersebut ya. Ini ada jurnalnya juga di atas ya, dan insulin shot dependent lipodystrophy evidence uncertainties and current terminology overlaps ya, kita lihat di sini. Ya. Kemudian salah satu adalah cara yang sehat untuk menjadi gemuk. Cara yang sehat secara metabolik untuk menjadi gemuk, dan itu adalah hiperplasia ya, bukan hipertrofi ya. Jadi hipertrofi ini sebentar lagi kita akan lihat kenapa ini lebih bad. Ya, kenapa ini terjadi? Dan pada orang yang insulin resisten akan terjadi hipertrofi. Ya, dalam hal ini, ketika di sebelah kiri, ya, sel lemak itu yang tadi menjadi hipertrofi atau besar, ia mulai mencapai titik yang maksimum. Jadi sel lemak kita itu bisa akhirnya kayak balon ya, balon dari kecil ditiup-tiup kan maksimum, tidak bisa membesar lagi. Ya. Tapi karena insulinnya masih tinggi, itu terus memberi signal kepada sel lemaknya untuk tetap grow, untuk tetap berkembang. Akhirnya lemaknya ini udah nggak kuat lagi. Dia bilang udah nggak bisa, saya udah maksimal seperti itu ya. Jadi apa yang dikerjakan ya supaya sel lemak ini dapat bertahan hidup, maka dia akan resisten. Resisten ini Bapak Ibu bayangkan seperti kalau misalnya guru ini ya, kalau kita punya anak kecil ya, kalau kita setiap hari punya anak kecil di rumah ya, terus kalau dia berisik kayak di rumah ya, selama-lama kan kayak kita kebal ya. Dia mau menjerit kayak gimana aja juga kita nggak dengar lagi ya, sama seperti itu. Untuk menyelamatkan diri, sel lemak itu akhirnya menjadi insulin resisten ya, supaya dia tidak meledak. Kenapa? Kalau dia meledak, apa yang dia keluarkan? Kita lihat di sini. Ya, jadi ini analoginya seperti
fat cell ini seperti kalau kita kita punya tamu nih, kita masukin tamunya ke hotel. Kalau satu orang dapat satu kamar, dia happy, kayak ibu ini ya, happy gitu ya. Atau bapak ini, wah enak nih, lega gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memasukkan dalam satu ruangan itu begitu banyak orang, lama-lama apa? Panas ya. Jadi sesak ya. Jadi akhirnya untuk supaya sama seperti fat cell kita ya. Jadi kalau sudah terlalu besar, akhirnya orang-orang di dalam ruangan ini kan kalau udah terlalu banyak satu-satu keluar dong ya. Keluar karena memang udah terlalu penuh. Sama dengan fat cell kita. Akhirnya dia istilah pecah. Dia pecah, dia mengeluarkan free fatty acid ya. Jadi hipertrofi itu ya. Jadi kita lihat di sini ini ada jurnalnya juga di adipose tissue ya. Adipose tissue dan insulin resistant in obese people ya. Jadi dalam hal ini mereka mulai bocor. Pada saat mereka bocor akan mengeluarkan free fatty acid dan mulai memecah lemaknya dan memaksa karena insulin itu memaksa lebih banyak masuk, akhirnya dia pecah, free fatty acidnya keluar ya. Jadi akhirnya masuk ke dalam sistemnya ya. Oke. Nah, berikutnya sel-sel lemak seperti itu ya, yang besar, yang makin membesar sebelum dia pecah ya. Jangan lupa bahwa lemak itu juga membutuhkan aliran darah gitu ya. Jadi membutuhkan nutrisi. Nah, pada lemak-lemak yang makin hipertrofi itu akhirnya terjadi hipoksia. Ya, akhirnya terjadi hipoksia karena tidak cukup oksigen. Jadi kalau misalnya perut kita atau badan kita makin gemuk, maka tubuh kita itu akan bisa terjadi seperti yang tadi ya, hipertrofi itu pecah dan itu adalah suatu sitokin proinflamasi ya, yang akhirnya memberi tanda juga supaya zat-zat proinflamasi itu keluar, jadi kita makin inflame atau makin inflamasi kronis bisa terjadi, dan dia juga membuat tubuh itu bisa menghasilkan pembuluh-pembuluh darah yang baru. Ya, mungkin ini bisa dikaitkan kalau dengan seperti kalau kondisi yang banyak sel abnormal ya gitu ya, akhirnya menjadi cancer state seperti itu ya, seperti itu. Jadi bahaya sekali kalau kita sudah terlalu gemuk, akhirnya sitokin proinflamasi makin bertumbuh, kita tidak pernah tahu di dalam tubuh kita seberapa banyak ya kita punya sel-sel abnormal. Jangan sampai itu akhirnya memicu terjadinya tumor dan cancer yang lain. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada jurnalnya. Nah, berikutnya ya, namun yang terjadi adalah ketika sel-sel lemak yang menjadi hipertrofik, mereka melepaskan protein proinflamasi itu dan akhirnya menimbulkan ya, mempengaruhi semua organ-organ lain, blood vessel, ovari, kemudian ovarium, otak, liver, muscle, dan kidney. Ya, karena proinflamasinya udah keluar semua, akhirnya timbullah diagnosa ini. Ya, bisa muscle loss, bisa Alzheimer gitu ya. Alzheimer itu penyebabnya banyak ya, tetapi salah satunya adalah insulin resisten. Ya, jadi sekarang kita melihat bagaimana solusinya. Sejauh ini kan kita selalu melihat bahwa kita sudah membahas ya bahwa insulin resisten itu adalah sesuatu yang harus kita cegah ya. Jadi bisa disebabkan oleh stres, hiperinsulinemi, dan peradangan ya. Dari ketiga hal ini lebih baik kita itu jangan kalau kita mengatakan ya habis sih ibu stres mulu gitu ya. Ya susah gitu ya. Artinya dalam arti kata kita jangan menyalahkan stresnya dulu atau yang lain, tetapi yang kita bisa cegah dari mana gitu ya, dari mana? Dari pola makan kita. Kalau saya bilang pola makan kita lebih ke arah apa yang kita makan dan jam kita makan. Jam kita makan itu penting ya, karena kalau kita makan 24 hours, artinya dari saat kita buka mata sampai sebelum tidur pun kita tetap makan, maka di situ akan terjadi insulin spike dan akhirnya terjadi hiperinsulinemi ya. Saya kebetulan juga nanti bulan Mei saya adakan online kelas untuk intermittent fasting. Jadi kita belajar sama-sama karena intermittent fasting itu bukan untuk menurunkan
berat badan saja, tetapi untuk sehat. Karena kalau tubuh kita sehat, maka bonusnya adalah penurunan berat badan. Jangan dibalik ya. Jadi kita bisa reverse insulin resistant dengan gaya hidup kita ya, lifestyle kita lihat di gambar ini ya. Nah, berikutnya kita lihat mungkin sedikit dari sisi obat ya, drugs gitu ya. Jadi ada berbagai macam obat ya. Yang sebelah yang warnanya biru ini dibanding yang merah ini sebenarnya ini yang lebih istilahnya bukan baik ya, artinya lebih aman gitu ya daripada yang kanan ini ya. Ini yang kita sering dengar gitu. Tapi secara research mereka menemukan bahwa sebenarnya insulin resisten itu bukan hanya tergantung dengan obat, tetapi dengan gaya hidup kita. Artinya kita harus build muscle. Semakin kuat otot Anda, bukan jadi bodybuilder loh. Semakin kuat otot Anda, semakin Anda bergerak, jangan duduk terus, semakin ototnya menjadi insulin sensitif. Low carb, ya lose weight, intermittent fasting, exercise, low sugar, ya dan segala macam. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini ada berbagai macam penelitian juga ya. Saya kasih jurnal-jurnal untuk memberi tahu Bapak Ibu semua bahwa ini adalah science based, semua diteliti gitu ya, bahwa lifestyle itu sebenarnya benefitnya itu lebih besar dibanding obat. Ya, artinya sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak anti obat, tetapi kalau Bapak Ibu tidak mengubah lifestyle, hanya bergantung pada obat, itu yang salah. Jadi lifestyle itu memberi dampak yang lebih besar daripada obat. Tapi artinya kalau lifestyle Anda gunakan dan obat juga akan lebih optimal. Ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu yang sekarang udah minum obat, yang sudah ada diabetes langsung stop obat loh. Tidak, kayak gitu. Itu harus selalu dalam bimbingan dari dokter. Saya punya satu pasien, memang orangnya semangat ya. 1 tahun ya butuhnya, akhirnya yang menghentikan obatnya ya dokter spesialis internisnya. Saya mengajarkan lifestyle-nya dan memang dia harus konsisten mengikutinya, akhirnya bisa turun sendiri ya. Obat-obatan yang dia minum akhirnya juga berkurang dosisnya, ada yang di stop gitu ya. Nah, berikutnya nih, ini tentang obat yang tadi yang merah nih, ada namanya obat TCD, thiazolidine diones ya. Sebenarnya obat ini bagus untuk membuat insulinnya lebih better. Jadi selnya menjadi insulin sensitif. Tetapi di lain pihak dia itu membuat orang itu cepat gemuk. Jadi ini bukan solusi juga ya. Tapi ini adalah kalau ditanya ada nggak dok obatnya untuk menurunkan insulin resisten? Jawabannya ada, tetapi jarang ya kalau saya lihat pakai ini karena orangnya efek sampingnya jadi gemuk. Siapa yang mau jadi gemuk? Nggak mau ya. Seperti itu. Dan berikutnya ini sulfanylurea gitu ya, kita lihat di sini ya. 2 hal terakhir, ingatlah bahwa rata-rata dokter yang kalau Anda datang ke dokter itu yang diperiksa hanya gula darah saja ya. Jadi sayang sekali tidak diperiksa insulinnya. Kalau bisa diperiksa insulinnya, sudah diketahui ada hiperinsulinemia, maka akan bisa dicegah lebih awal. Kita bisa mencegah orang terkena penyakit metabolik, diabetes mellitus termasuk itu ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun sebelumnya dan orang itu akan lebih sehat gitu ya. Kemudian kita lihat ada jurnal-jurnal lain di sini. Jadi ini adalah tentang puasa ya. Jadi untuk mengatasi resistensi insulin, makanan kita itu adalah kuncinya ya. Makan kita adalah kuncinya. Jenis makan dan jam makan ya. Jadi puasa intermittent atau intermittent fasting ini udah banyak jurnalnya yang mengatakan yang menjelaskan bahwa intermittent fasting itu sudah sudah terbukti bisa menurunkan resistensi insulin kayak gitu ya. Jadi tidak banyak penelitian yang maksudnya selalu digembar-gemborkan tentang ini, tetapi memang penelitian ini atau jurnalnya sudah mulai banyak. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat di Google bisa di search ya, sudah banyak jurnal-jurnal ini ya. Jadi puasa intermittent itu adalah sesuatu yang sebenarnya udah lama ya kita lakukan ya. Barusan kita selesai bulan suci Ramadan ya, itu sebenarnya juga puasa intermittent
gitu ya. Jadi sebenarnya dia bukan diet, tetapi kita mengatur jam makan, ya. Jadi semakin kita sering makan, semakin sering insulin spike. Saya punya pasien yang mengatakan gini, saya tanya, makannya berapa kali? Oh, 2 kali dok, kayak gitu. Tapi dia punya toko kue, ya cake, kayak gitu ya. Terus saya bilang ngemilnya berapa kali? Ya, saya sih nggak ngemil, tapi kan namanya kalau bikin kue kan saya mesti nyicip. Yaitu cicipannya dari setiap kali nyicip itu insulinnya naik, saya bilang kayak gitu ya. Jadi waktu dia hitung, oh iya ya, sekali sehari tuh saya bisa lebih dari 10 kali itu dok. Katanya, karena waktu itu dia datang dengan keluhan PCOS gitu ya. Jadi pada saat insulinnya diturunkan, maka PCOS-nya juga akan lebih membaik ya. Jadi intermittent fasting, eh, kalau sudah dijalankan nih, kan kita baru selesai nih bulan suci Ramadan, jangan sampai terlupakan gitu ya. Itu boleh terus dilakukan gitu ya. Jadi mengatur jam kapan kita makan, jam kapan kita tidak makan. That's it ya. Bukan sepanjang hari ngemil. Ya, itu salah ya. Nah, sayangnya saat ini kita hidup dalam paradigma yang mengatakan lemak itu bahaya, kolesterol itu bahaya ya. Bapak Ibu harus ingat, sampai ini keluar bukunya Low Carb High Fat ya. Kalau kita lihat nih gambarnya terakhir nih orang gendut banget ya. Karena memang akhirnya orang zaman dahulu berburu, oh, otot-ototnya stark semua, tapi sekarang kenapa jadi gendut-gendut gitu ya? Karena memang insulin resisten, karena gaya hidup kita. Zaman dahulu kalau kita mau cari makan, ya harus jalan ya. Waktu saya kecil harus keluar ya, harus jalan kaki. Tapi zaman sekarang kan tinggal pencet handphone ya, makanan itu datang gitu ya. Jadi sayangnya adalah semua disalahkan pada lemak. Padahal sel kita terbuat dari kolesterol, ya. Sel selaput saraf kita dari kolesterol. Hormon kita untuk komunikasi antar organ terbuat dari kolesterol. Jadi jangan terlalu bangga kalau kolesterolnya itu terlalu rendah. Yang penting kita harus tahu kolesterol jahat itu yang mana. Ya, jadi bukan LDL-nya aja, tetapi yang saya sebut dengan small dense lipoprotein. Itu yang berbahaya yang kita harus lihat. Kemudian kalau itu pun tinggi, kita lihat faktor dari inflamasinya tinggi atau tidak. Kalau tidak tinggi, kita lihat trigliseridnya tidak tinggi, mungkin tidak akan lebih berbahaya. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu takut sama kolesterol. Tapi yang bahaya yang menyebabkan banyak penyakit metabolik bukan kolesterol tetapi gula. Ya. Ya, ini saya menunjukkan ini ada jurnalnya juga bahwa kalau kita makan carbs, ya carbs itu macam-macam. Saya ada gambarnya di sini. Ada yang refined complex carbs, unrefined complex carb, ya. Jadi kita lihat ini, yang kalau di warnanya hijau ini artinya kita boleh makan ya, lebih aman gitu ya dibanding white flour, white bread gitu ya. Atau ada juga yang kita lihat di sini yang enak nih, simple carbs. Simple carbs ini kue-kue yang kelihatannya wah warna-warni, enak sekali, manis ya. Hati-hati karena dia akan menumpukan menaikkan insulin kita. Jadi kalau kita lihat carbs di sini lebih banyak maksudnya simple carbs yang ini ya, simple carbs seperti ini. Dia akan memicu timbulnya insulin lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat, kita makan fat itu apa ya? Alpukat seperti itu ya, high fat gitu ya. Itu dia tidak memicu insulin. Ya, jadi bukan berarti Bapak Ibu akhirnya makan fat terus ya. Artinya sekarang kan ada keto diet ya, kita bisa ikuti seperti itu. Tetapi kita mau secara di jurnal sudah diteliti bahwa yang memicu insulin paling tinggi adalah carbs. Yang kedua protein. Kita butuh protein, jangan sampai tidak makan protein. Kalau enggak tidak bisa membentuk otot gitu ya. Tapi protein itu harus moderate juga, artinya tidak boleh berlebihan karena pada saat dia udah berlebihan dia akan memicu insulin juga. Kalau di literatur luar ya mereka mengatakan 1 gram for 1 pound gitu ya. Kita mungkin hitungannya sini agak berbeda ya of protein gitu. Nah, yang banyak yang kita harus makan adalah fibrous complex carbs, yaitu sayuran yang diciptakan Tuhan di alam ya. Kalaupun makan buah, ini masih plus minus. Dalam arti kata, buah itu mengandung gula dalam bentuk fruktosa, tetapi jauh lebih aman dibanding kalau kita bikin minum jus. Kalau jus itu seratnya hilang, tapi kalau kita makan buahnya langsung, itu masih ada serat. Semakin tinggi serat, semakin dia bisa mencegah penyerapan dari gula ke dalam sel kita. Ya, jadi hindari makanan-makanan yang gampang sekali menaikkan gula darah kita.
ya. Akhirnya tahun 2020 akhirnya ada guideline ya, dokter-dokter itu biasanya ngikut guideline ya. Jadi American Diabetes Association akhirnya mengakui bahwa pada tahun 2020 bahwa mereka memperbarui pedoman nutrisinya. Mereka mengatakan uh, bahwa nutrisi terbaik untuk menurunkan glukosa adalah diet rendah karbohidrat. Akhirnya mereka mengakui sendiri ya, bahwa untuk mencegah atau memperbaiki insulin resisten, diabetes, prediabetes adalah untuk mengurangi karbohidrat dan gula ya. Nah, karena sedikit lagi ya saya jelaskan Dokter Sastia. Tadi kan kita ngomong tentang fat. Sekarang solusinya gimana dok? Gitu ya. Saya fatnya nih tebel nih kayak gambar ini. Apa tentang fat? Saya mau menunjukkan bahwa fat itu ada dua macam. Ya, ada yang tengah ini kan muscle. Ada visceral fat, ada subcutaneous fat. Yang bahaya adalah visceral fat, yaitu fat yang ada melingkupi organ kita, ya. Jadi apa saja fat ini terdiri. Jadi fat itu adalah isinya apa? Oh, what fat is excess sugar, excess hormones, excess toxin. Ingat ya, jadi semakin gemuk kita, semakin banyak tempat untuk menyimpan toksin. Toksinnya apa aja dok? Makanan banyak pengawet, pewarna, belum lagi toksin yang kita hirup, belum lagi produk-produk chemical yang kita pakai di kulit, produk-produk rumah tangga yang kena tangan kita, itu semuanya menyerap ke dalam tubuh kita. Memang tidak langsung membuat kita meninggal, tetapi pelan-pelan akan menumpuk dalam tubuh kita, di mana di fat kita. Akhirnya, kok kita makin gemuk ya? Ya, karena apa? Kalau tidak disimpan di sini, maka akan masuk ke dalam organ, kita lebih cepat mati. Jadi sebenarnya ini adalah suatu reaksi dalam tubuh kita untuk menyelamatkan hidup kita, tetapi kita jadi makin gemuk. Ya, ekses hormon itu adalah kondisi tentunya pada orang-orang yang udah usianya 40 tahun ke atas ya. Kalau anak-anak muda pasti tidak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengurangi fat itu? Yang pertama ada 3 golongan, ada 9 golongan ya, 9 step. Makanlah fiber lebih banyak. Fiber itu akan menahan penyerapan glukosa. Kemudian yang kedua, perhatikan minyak goreng yang Anda pakai. Minyak goreng yang aman adalah yang tidak terlalu banyak proses ya, gitu ya. Jadi artinya contohnya apa? Minyak kelapa asli, olive oil, avocado oil yang kayak gitu-gitu ya, di good use nih kalau lihat di sini, coconut oil ya, karena coconut oil lebih terjangkau ya di sini ya. Ya, kalau minyak sayur, sunflower, canola, coba dipikir, sayur emang keluarin minyak? Sayur tidak dikeluarkan minyak. Jadi minyak-minyak ini memang terjangkau, tapi ingat bahwa mereka itu ada banyak sekali chemical yang dimasukkan supaya rasanya lebih enak, warnanya lebih jernih gitu ya, dan bisa tahan lama. Ya, jadi kenapa minyak-minyak yang olive oil, minyak kelapa itu lebih mahal kan kalau kita lihat? Ya karena memang itu yang lebih sehat. Gitu ya. Jadi perhatikan minyak apa yang dipakai di rumah. Karena minyak yang bad fats ini akan menimbulkan proinflamasi, apalagi trans fat ya, itu lebih bahaya lagi. Yang ketiga adalah fasting. Ya, kalau kita mau bahas fasting itu banyak bagaimana caranya, hormon apa yang bisa ditingkatkan. Wah, banyak sekali. Sampai ada proses di gennya juga, akhirnya dia mengaktifkan gen untuk longevity. Itu dengan fasting ya. Kemudian step kedua, low carbs. Jadi kalau kita mau carbs gantilah dengan carbsnya tuh yang alami, ya, natural gitu ya. Jangan makan makanan yang seperti tadi kue, seperti itu ya, pizza, bakmi seperti itu. Kemudian kita harus meningkatkan protein. Ya, kita harus meningkatkan protein. Karena kenapa? Karena protein itu untuk membangun muscle kita. Ingat, kalau kita makan protein, kita harus olahraga. Jadi ingat ya, olahraga itu bukan untuk menurunkan berat badan. Untuk menurunkan berat badan adalah kuncinya di mulut, makan. Tetapi olahraga itu membuat otot kita kuat sehingga otot kita lebih insulin sensitif. Gitu ya, insulin sensitif. Ya, jadi yang mana harus dilakukan? Ya dua-duanya, seperti itu. Jadi kalau kita olahraga tidak cukup proteinnya,
nggak bisa terbentuk otot. Dan satu hal yang luar biasa adalah kalau kita lihat ya, siapa sih di Indonesia ini, Bang Aderai ya, besar kayak gitu. Semakin besar otot kita, semakin kuat otot kita, semakin mampu dia untuk membakar lemak. Jadi kalau kita kuat, ototnya makin kuat, fatnya makin kurang kan. Pada saat kita duduk pun dia akan membakar lemak, ya, daripada orang yang kurang otot. Makanya orang tua yang terlalu banyak duduk kurang bagus ya. Kalau masih kuat, ayo jalan kaki. Jangan sampai ototnya menjadi atrofi. Ya, penting sekali. Yang ketiga adalah obesogens. Obesogens apa artinya? Chemicals that cause weight gain. Apa saja? Saat ini toksin tuh banyak ya dari produk rumah tangga kita, spray, kemudian panci masak yang ada apa? Saya sampai lupa namanya, ada pelapisnya itu ya, itu bahaya. Kemudian juga dalam proses food, jangan lupa bahwa ini semuanya adalah ada apa namanya chemicalnya di situ ya. Jadi harus hati-hati apa yang kita makan ya. Kemudian step 3, hati-hati kalau kita olahraga. Kita selalu dulu berpikir bahwa olahraga makin kardio makin kuat ya, makin apa ya, cardio workout makin hot gitu ya, makin banyak fat yang terbakar. Ternyata tidak, ya. Makin kita force sampai akhirnya capek nih kayak orang ini, semakin tinggi kortisol kita. Semakin tinggi kortisol kita, di mana tuh kortisol tersimpan? Di dalam fat, terutama di perut. Ya, kortisol juga akan meningkat pada saat kita stres. Jadi kalau Bapak Ibu nih di kantor lagi stres, banyak kerjaan, jangan duduk terus, jalan. Kalau lagi stresnya tinggi, jalan kaki, jalan muter-muter aja. Habis itu udah relax lagi duduk. Ya, karena kalau misalnya stres terus, akhirnya kesimpannya di perut, di lemak. Ya. Kemudian strength training ya. Tadi ada hubungannya sama apa namanya protein itu. Kemudian mindful ada arti kata kita harus banyak relaksasi. Ya, relaksasi supaya tidak meningkatkan kortisol kita. Ya, jadi mindful. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan lagi, hati-hati untuk skinny fat. Banyak orang yang kelihatannya, apalagi ini kan nggak pakai baju ya atasnya ya. Kalau misalnya pakai baju kan kelihatannya orangnya kan nggak gemuk ya. Tetapi visceral fatnya tuh besar di dalamnya. Ya, jadi jangan perhatikan juga kalau Anda kelihatannya kayak nggak gemuk, kita nggak tahu. Banyak alat yang bisa mendeteksi apakah visceral fat kita tinggi atau tidak. Ya, hati-hati dengan skinny fat. Nah, ini sebagai penutup beberapa gambar dari saya, foto. Jadi, I walk the talk. Artinya saya sangat passionate mengajarkan ini karena sebenarnya asalnya dari saya. Saya itu dari kecil sampai ini gemuk banget. Jadi total saya sekarang udah turun 19-20 kilo sekarang dari awalnya ya. Jadi aduh saya rasanya nggak enak banget pada saat ini saya ada hipotiroid, gemuk banget, nggak bisa turun segala macam ya. Nah ini juga nih gemuk sekali, badannya nggak enak banget. Nah, akhirnya saya mempelajari intermittent fasting, saya mendalami lifestyle medicine, functional medicine, dan saya terapkan sendiri. Ya, ini foto-foto saya waktu itu masih gemuk. Dan teman-teman saya waktu saya kerja di rumah sakit juga kalau lihat saya sekarang kadang-kadang nggak ngenalin lagi gitu ya karena udah beda. Ya, jadi sebagai penutup, everything in your life is a reflection of a choice you once made. If you want different result, make different choices. Artinya dengan apa yang Bapak Ibu ketahui saat ini, I give it back to you. Karena ini bukan obat, bukan sesuatu, tetapi dengan pengetahuan ini Anda akan lebih luas pengetahuannya untuk bisa mencegah. Fasting is free, exercise is free, gitu ya, gak ada uang yang keluar, gitu ya, bisa jalan kaki sendiri. Jadi make a good choice for your life. This is me 10 years before and this is me now, ya. Dan sekarang ini adalah saat saya saat ini, ya. Jadi saya menikmati dengan penurunan berat badan ini. I feel better, I feel stronger, I feel lebih apa ya? Lebih cerdas gitu ya, kita bisa berpikir nggak ada brain fog. Jadi demikian Dr. Sasti apa yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat ya.
Wah, keren banget nih ilmunya luar biasa, Dok. Kita menyimak dengan seksama sampai akhir. Ini benar-benar ilmunya sangat bermanfaat untuk diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi memang dimulai dari mindset, tapi juga dilengkapi dengan ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa membentuk apa namanya behavior change ya. Kita mau mengubah diri dimulai dari keinginan dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sehat lagi gitu dengan sharing dari Dr. Grace. Terima kasih banyak. Mungkin Ici nanti akan memandu jalannya tanya jawab karena Iya, sudah banyak sekali pertanyaan Dok Boleh, di boleh. kolom chat. Nanti Ici mungkin akan memilihkan beberapa pertanyaan. Di sini kita ada waktu sekitar 15 menit mungkin untuk tanya jawab. Nanti kalau misalnya masih banyak pertanyaan bisa agak sedikit lebih lama. Silahkan. siap. Izin Dr. Grace, saya sudah memilihkan beberapa pertanyaan karena ada yang beberapa mirip-mirip Ya, dan ada beberapa juga yang sebenarnya sudah terjawab harusnya gitu ya di slide-nya Dr. Grace. Jadi saya pilih ya. yang kira-kira belum ada jawabannya. Ini pertanyaan pertama. Mungkin banyak yang tanya tentang tes sih, dok, tes lab. Jadi Oke. bagaimana kita mengetahui kita punya resistensi insulin, apakah ada gejala yang terasa atau memang tidak ada rasanya, dan labnya biasanya mintanya bagaimana dan Iya. kapan waktunya juga baiknya. Iya, jadi labnya ada, di setiap lab juga ada, kita minta aja fasting insulin. Yang biasa diperiksa itu adalah fasting glucose kan. Fasting glucose, HbA1c, sama sekarang tambah fasting insulin. Kalau fasting glucose itu kan dia naik turun ya, artinya sesuai dengan apa yang kita makan gulanya tinggi, dia cepat naik seperti itu, dan itu berubah. Em, nggak bisa menjadi pegangan ya. Kalau HbA1c itu namanya Hb, jadi seberapa banyak gula itu menyelimuti sel darah merah kita gitu ya. Semakin tinggi, semakin sel darah merah tuh red blood cell tuh kan nggak bisa nekuk gitu ya. Semakin dia masuk ke dalam aliran pembuluh darah yang makin kecil, semakin dia tidak bisa masuk. Akhirnya kita lihat pada orang-orang diabetes akhirnya amputasi dan segala macam. Tapi kalau insulin itu tadi saya udah tunjukkan ada beberapa gejala ya. Salah satu yang paling kelihatan itu yang eh, hitam-hitam ya di lekukan-lekukan badan kita, atau kita merasa brain fog, atau misalnya kita merasa kok berat badan makin naik gitu ya, craving yang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya gejala-gejala yang nggak terlalu jelas ya kayak gitu. Makanya kalau untuk pasien-pasien saya semuanya pokoknya di awal nggak usah nanya macam-macam, periksa insulin insulin puasa itu harus, karena kita nangkepnya lebih awal banyak sekali gitu ya. Saya periksa insulin puasa dan faktor inflamasi di pembuluh darah itu HSCRP namanya, High Sensitivity C-reactive protein, itu saya periksa gitu. Siap, terima kasih banyak Dr. Grace atas jawabannya. Jadi itu ya tadi untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu, ingin cek ke lab, bisa minta fasting insulin gitu. Jadi ini juga ilmu yang baru banget dok buat saya Ya, pribadi tentang resistensi insulin. Jadi saya juga mungkin eh, akan merekomendasikan untuk orang tua ya, saya gitu boleh, ya, mungkin untuk cek juga. betul. Saya izin lanjut ke pertanyaan kedua. Jika seseorang mengalami resistensi insulin, namun yang terjadi itu sebenarnya penyakitnya tidak ada kaitannya, mungkin terlihatnya ya, secara gamblang tidak ada kaitannya langsung dengan gula darah. Apakah mungkin atau semuanya itu pasti terkait dengan gula darah? Kalau saya boleh balik bertanya, ini penyakitnya apa? Apa dulu kayak gitu ya? Karena kalau tadi kita lihat yang lingkaran itu, biasanya kalau yang metabolik itu biasanya terkait seperti itu ya. Eh, Biasanya kalau penyakit-penyakit yang tidak ada hubungan dengan gula darah itu kayak contohnya PCOS gitu ya, kan itu ada masalah. Misalnya orang itu biasanya nggak bisa hamil-hamil seperti itu ya, kan kesannya tuh nggak ada ya hubungan dengan gula darah ya. Ternyata setelah banyak jurnal penelitian akhirnya mereka menemukan oh ada hubungannya juga. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah ada hubungannya seperti itu, karena yang tadi saya katakan diabetes mellitus itu kan adalah the silent killer ya. Banyak nggak ketahuan, tetapi bersyukur bahwa sekarang sudah ada tes yang kita bisa tahu gitu ya, sehingga kita bisa mencegahnya seperti itu. Jadi kalau jawaban saya sih sebenarnya bisa aja, kecuali sakit mah ya kayak gitu ya. Sakit mah itu berbeda ya seperti itu. Tapi kalau metabolic syndrome, cancer itu kaitannya erat dengan insulin resisten. Terima kasih banyak, Dr. Grace. Mungkin saya juga pribadi saya nggak tahu saya punya PCOS atau enggak, tapi memang dulu sebelum hamil, mensnya sangat sakit luar biasa gitu ya. Hmm. Dan
setelah hamil malah jadi membaik, terus Hmm, dengan menjaga pola makan dan olahraga itu jadi membaik lah seperti iya, itu. Jadi saya juga iya. nggak tahu apa jangan-jangan saya juga ada resistensi Tapi insulin kalau seperti itu. PCOS itu kan udah bisa hamil biasanya sih enggak sih. Oh, Iya, oke. iya, Iya, makasih banyak dok. Aku iya. lanjut ya, izin lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk orang dengan low cortisol atau tipe tubuh gampang stres, apakah ada? Ini juga saya baru tahu. Iya. Bagaimana cara menjalani intermittent fasting dan Hmm. apakah ada efeknya untuk hormonal juga ya? Ya, jadi kalau kortisol itu pun kita bisa tes sekarang, baik dari darah maupun dari air liur ya. Tapi kalau air liur itu saya punya satu pasien, nggak bisa, setahu saya di sini belum ada labnya, dikirimnya ke Australia itu bisa diperiksa. Tapi kalau saya pribadi periksanya tuh darah aja gitu kan. Kortisol kita itu em, dalam satu hari itu selalu berubah-ubah. Ya, artinya kalau pada pagi hari kita bangun itu memang secara alami, secara natural itu dia meningkat, harus meningkat. Karena zaman dahulu nih, zaman masih purba gitu ya, orang itu kan nggak setiap hari makan ya, artinya dia itu nggak punya lemari es kayak kita sekarang gitu ya. Jadi mereka makan sesuai dengan buruan mereka gitu ya, sehingga pada saat mereka tidak makan ya, istilah persediaan makannya hampir habis dan mereka harus berburu lagi, mereka kan harus bangun tidur, harus kuat badannya. Nah, itu kortisolnya memang pagi lebih tinggi. Kita bisa lihatnya apa? Itu namanya ada yang kita sebut dawn phenomenon. Dawn itu DAWN ya. Eh, fenomena fajar gitu bahasa Indonesianya. Dimana kalau kita lihat kok periksa gula darah sewaktu pagi kok lebih tinggi ya? Karena kortisolnya lebih tinggi. Seperti itu. Dan biasanya dia tinggi, terus nanti dia akan turun lagi, nanti ditinggi lagi. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita harus menjaga kortisol kita malam jangan tinggi, karena kalau tinggi kita nggak bisa tidur, gitu ya. Jadi ya misalnya lagi bertengkar malam-malam, udah malam-malam jangan bertengkar gitu ya. Nanti nggak bisa tidur loh kortisolnya naik kayak gitu. Nah, kondisi kan kortisol itu dikeluarkan dari kelenjar anak ginjal ya, adrenal ya, kayak kecil di atas di atas ginjal kita. Nah, kondisi di mana eh, kita sering sebut namanya adrenal fatigue itu hampir sama dengan pankreas kita dengan insulin resisten. Suatu saat karena kortisolnya dipacu terus, adrenalnya fatigue. Akhirnya kortisol yang dikeluarkan itu em, makin dikit gitu ya. Artinya dia tidak bisa akhirnya mengatasi lonjakan-lonjakan apa kortisol apa namanya emosinya, maksudnya mengatasi lonjakan-lonjakan kortisol dari kehidupan sehari-harinya kayak gitu ya. Em, dan yang paling penting adalah kelenjar adrenalnya penting ya, terutama yang kortisol ini. Sedikit info aja ya, bahwa kalau misalnya wanita nih, terutama pada wanita, kalau sudah memasuki masa perimenopause, mau ke menopause, em, pabrik yang menghasilkan estrogen dan progesteron kita itu mau tutup toko nih, karena udah sekian lama nih dia udah bekerja. Jadi tubuh kita tetap butuh estrogen ya, dan progesteron. Itu akhirnya lama-lama beralihnya ke adrenal. Jadi bayangkan pada seorang wanita yang em, perimenopause mau ke menopause, udah progesteronnya atau calming hormonnya makin menurun, eh, kemudian adrenalnya dia stres. Akhirnya kita lihat eh, banyak sekali penyakit-penyakit kardiometabolik atau penyakit-penyakit cancer dan segala macam itu terjadi atau demensia pada wanita yang udah menopause. Ya, sedangkan sebenarnya kalau sebelum menopause tuh penyakit kardiometabolik itu lebih banyak pada laki-laki ya. Tapi pada saat menopause wanita lebih banyak. Itu hati-hati kortisol kita. Itu bisa dites, bisa dites. Dan ada herbalnya juga atau misalnya dengan obat, obat itu dikasihnya steroid ya, tapi itu bukan bukan apa ya menjadi pilihan saya sih untuk diberikan karena itu em, lebih baik kasih yang herbal. Terima kasih banyak, Dokter Grace. Ini saya ada pertanyaan sedikit, Ya. curiosity aja sih. Jadi memang apakah ada orang yang memang lebih cenderung
sulit meningkatkan kortisol gitu, Dok? Yang Hmm, jadi tipe tubuh gitu. Ya, artinya ada yang memang kelainan ya, artinya Cushing syndrome kayak gitu itu ada gitu, tapi itu kan jarang. Biasanya kalau di kehidupan sehari-hari adalah em, ya adrenal fatigue itu karena kita itu kan semuanya hidupnya kebanyakan di kota ya, di mana kita punya tingkat stres itu jauh makin lama makin tinggi ya. Saya lihat kadang-kadang kalau baca gitu ya. em, ke Ya, zaman sekarang tuh banyak sekali mental mental stress ya. Mental stress karena memang tuntutannya makin tinggi gitu. Beda kayak zaman papa mama saya atau oma opa saya masih santai sekali gitu ya. Jadi ke kejadian hormonal imbalance karena adrenal fatigue dan lain-lain, apalagi tadi kita lihat banyak toksin itu makin tinggi gitu, makin tinggi. Jadi seperti itu sih. Ya, tapi kalau misalnya kita di sini saya pikir nggak ada Cushing syndrome itu biasanya udah bengkak-bengkak kayak gitu. Sedikit sih itu untuk Insya Allah. depan. Ya, ini sebelumnya mau memberi kesempatan untuk yang raise hand. Ini Boleh, boleh. Mbak Armi, apakah mau bertanya langsung kepada Dokter Grace? Oh ya, Mbak Armi atau Pak Armi nih? Oh, ada Hana ya. Iya, ini siapa nih? Halo Mbak Armi. Selamat siang. Oh, Pak Armi. Ya, oh Mas. Selamat Ya, siang. siap. Ya, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam nih dok. Ya, Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya nih. Yang saya ingin tanyakan ini mengenai gula gula darah gitu ya. Maksudnya mengenai tingkatan gula dalam tubuh gitu. Nah, kan ada itu yang memang dari makanan yang berasal dari gula, katakanlah makanan-makanan manis yang memang udah pasti ada gulanya gitu. Kemudian ada juga dari makanan yang bisa dikatakan um, secara ilmiahnya kalau kita lihat itu nggak ada gulanya, tapi itu justru kadar gulanya tinggi, misalnya seperti nasi gitu, karbohidrat gitu kan. Nah, ini kalau misalnya nih penumpukan gula di mana yang berasal dari makanan yang memang berasal dari gula tadi dengan makanan katakanlah dari karbohidrat dari nasi ini, jika penumpukan gulanya menumpuk dan menyebabkan yang namanya resistensi insulin ini. Kira-kira dari kedua jenis makanan ini atau mungkin ada jenis makanan lain, risiko yang akan terjadi apakah sama saja? Kemudian apa efeknya terhadap tubuh itu sama saja atau ada perbedaannya dok ya? Gitu mungkin dijelaskan. Iya, iya, Kira-kira seperti itu. iya, Terima kasih. iya, sama-sama Pak. Jadi intinya adalah eh, Bapak menanyakan tentang makanan ya. Jadi banyak orang yang menyalahkan itu nasi. Saya nggak boleh makan nasi ya. Memang setiap orang personalize pastinya ya kalau saya lihat. Tapi saya nggak pernah apa ya bilang sama pasien saya, oh nggak boleh makan nasi. Karena memang nasi kan makanan pokok ya orang Indonesia. Kita nggak bisa bilang kamu nggak boleh makan nasi kecuali memang dia bisa. Kayak saya kalau nggak makan nasi nggak masalah. Tapi kan kebanyakan orang Indonesia nggak bisa makan nasi. Jadi jangan salahkan nasi. Yang harus hati-hati yang tadi saya pernah jelaskan di depan. Jadi banyak hidden sugars, ya. Jadi hidden sugars itu dalam apa sih? Minuman soft drink, kemudian kecap, gitu ya. Itu gulanya tinggi, gulanya tinggi. Jadi saya selalu katakan pada pasien saya, pilihlah makanan yang diciptakan Tuhan, ya. Jangan terlalu banyak makanan yang diciptakan manusia. Kalau nasi kan sebenarnya ya dari beras ya, kayak gitu nggak apa-apa, ya. Balik lagi faktor-faktor yang bisa menyebabkan diabetes, pertama kan oleh insulin resisten. Banyak faktor Pak, jadi bukan hanya makan itu aja terus tinggi. Tadi kan perjalanannya banyak ya sampai terjadi insulin resisten. Masalah-masalah seperti tadi yang saya sebutkan, bukan gula aja, tapi pemilihan minyaknya juga. Seberapa cepat tubuh kita itu akhirnya penumpukan bukan gula aja tapi fatnya itu. Kalau fatnya akhirnya jadi besar dan akhirnya hipertrofi itu pecah itu akhirnya kan proinflamasi dan inflamasi atau peradangan kronis yang kadang itu kita nggak bisa tahu di dalamnya ya di dalam tubuh kita ya. Kadang kita cuma rasanya kok nggak enak ya kayak gitu badan-badannya kan kita tidak tahu dan akhirnya
Ya sebenarnya dari pemeriksaan lab ada sih, tapi nggak common ya, kita nggak suruh orang semua periksa itu ya, kayak gitu ya. Sitokain ya seperti itu. Jadi kita harus lihat. Jadi caranya untuk memperbaiki yang 9 step itu, Pak, pilihlah makanannya, jenis makanannya ya. Makanannya lebih banyak yang natural. Kemudian geraknya, kuatkan ototnya gitu ya. Eh, Tadi saya belum bahas tidurnya. Orang yang tidur malamnya tuh kacau debalau tuh malam-malam itu juga meningkatkan inflamasi. Jadi semuanya adalah lifestyle factors. Kemudian stresnya mesti dilihat. Jadi saya selalu mengatakan nggak ada penyakit metabolik itu penyebabnya nggak cuma satu, bukan hanya nasi gitu. Banyak banyak hal. Ta- eh, dari apa yang kita bisa lakukan setiap hari itu aja yang kita cegah. Dari tidurnya, jenis makannya. Kalau malam itu saya selalu katakan pada pasien saya, kalau matahari sudah terbenam, janganlah makan. Oh, saya makan buah aja. Loh, jangan. Karena apa? Tubuh kita itu seperti clock, seperti jam. Pada saat matahari terbenam, udah makin sudah matahari sudah terbenam ya, sudah makin gelap, sel kita itu mode-nya bukan kerja lagi, mode-nya untuk istirahat. Jadi insulin sensitivity-nya menurun, jadi insulin resistennya makin menaik. Karena apa? Eh, Kalau misalnya insulinnya naik, malah maka melatonin atau hormon yang membuat kita tidur itu nggak bisa naik. Mesti either one. Kan kita harus tidur kan, jangan naikin insulin. Ya, malam hari kalau udah jam 6 udah stop makan, minum aja gitu. Tapi saya nggak bisa dok, banyak pasiennya, wah gini gini gini. Namanya juga kan lifestyle change ya. Nggak bisa saya bilang hari ini besok langsung berubah, nggak bisa. Tetapi harus diubah pelan-pelan. Pada saat insulin kita tinggi, dia memblok kita punya leptin, makanya nafsu makan kita makin tinggi. Itu jadi dengan intermittent fasting, saya selalu ajarkan pada pasien saya itu bagaimana step by step itu mengubah. Dan it takes time. Kadang itu 3 bulan, 4 bulan baru bisa, nggak langsung gitu. Jadi semuanya bisa diatasi, nggak bisa. Itu ya, cukup jelas nih ya. Bagaimana dari Um, Pak Armi ada? ya, kalau boleh menambahkan Dok, tadi kan Boleh? cukup jelas. Sebenarnya cukup jelas. Jadi sebenarnya um, yang namanya resistensi insulin ini Mhm. uh, kalau uh, di ini gitu kan dikalkulasikan misalnya itu kalau di lebih utama itu Mhm. biasanya lebih berpengaruh pada pola makankah atau pola kegiatan kita sehari-hari kah Hmm. atau pola sistem metabolisme kita Hmm. atau mungkin agen penyakit yang mungkin udah ada dalam tubuh atau faktor Enggak, lingkungan bukan atau agent, bukan agent. apa yang kira-kira paling Eh, mempengaruhi. Mempengaruhi itu ya memang terutama cara makan kita ya. Jadi jenis makan yang kita pilih dan jam makan, terutama jam makan. Makanya kalau terjadi insulin resisten, saya nggak pernah kasih obat sama pasien. Saya ajarin puasa, puasa aja. Semuanya turun kalau yang benar-benar jalanin gitu ya. Jadi memang terutama makan ya, makanan baik fat kita yang kita pilih, gula, hidden sugar dan lain-lain. Tetapi bukan hanya makan ya. Jadi tidurnya, stresnya dan lain-lain itu menambah. Tetapi kalau ditanya apa yang utama, tentu makan. Tapi tadi pertanyaan Bapak, apakah nasi? Enggak, tuh orang-orang kayak misalnya di China kan banyak makan nasi kan. Tapi pada saat fast food masuk jadi gemuk semua. Kenapa? Ya kan? Berarti itu. Jadi bukan nasi, banyak faktor. Em, yang tadi ya, chemicals yang ada di dalam makanan yang processed food itu juga menentukan karena dia toksin. Toksin itu masuk ke dalam sel lemak kita kan. Akhirnya jadi hipertrofi, inflamasi. Itu ya, Pak. Oke, yang Oke, makasih baik. banyak Terima Dokter kasih Dok Grace atas Ya, jawaban. atas ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin untuk Mbak Hana dinantikan dulu, maaf ya, masih ada pertanyaan dari yang sebelumnya. Sebentar. Nah, ini banyak pertanyaan tadi. Apakah resiko resistensi insulin pada dewasa dan anak sama? Ada umurkah atau gender? Tadi juga ya Dokter Grace sempat bilang tentang menopause itu lebih mm, banyak ke perempuan misalkan. mm, Itu apakah untuk anak ada gejalanya? Tadi juga ada yang sempat ya. tanya
Kalau Hmm. anak sering jajan manisan, apakah itu efeknya dari anak bisa kelihatan gitu ya? Terima Oh, kasih. ada. Pada anak kecil sekarang banyak. Jadi, em, ya itu yang saya katakan. Saya pernah menemukan anak usia SD kelas 3, ya. Baru ngelihat aja udah ketahuan ya insulin resisten, hitam semua di sini. Lakukannya hitam dan gemuk banget kayak gitu ya. Jadi, makanan-makanan fast food yang kita berikan pada anak-anak kita, ya banyak chemicalsnya juga. Sama lagi cerita yang tadi sebelumnya ya, menyebabkan fatty liver juga, akhirnya mereka jadi gemuk. Jadi insulin resisten itu tidak hanya terbatas pada orang dewasa. Pada anak kecil pun fatty liver udah ada. Non-alcoholic fatty liver disease ya, NALFD ya, gitu ya. Jadi bukan alkoholik. Kalau zaman dulu orang fatty liver taunya karena banyak banyak minum alkohol. Sekarang itu anak kecil pun bisa fatty liver. Jadi hati-hati dari makanan yang kita beri pada anak-anak. Yang proses food hati-hati. Bukan tidak boleh ya, tapi jangan berlebihan. Saya pernah lihat tuh ibu-ibu tiap hari ya dulu ya waktu antar anak-anak saya ke sekolah ya. Aduh kok tiap hari kasih nugget ya gitu gitu. Saya cuma mikir, aduh ini anak kasihan amat gitu ya dikasih nugget tiap hari gitu. Itu Oke, terima kasih banyak ya dok. Ini pertanyaannya tiba-tiba banyak jadi ya. makin banyak. Sebentar ya. Tapi tadi ada pertanyaan yang mirip-mirip dok. Jadi apakah tadi kan ngomongin lebih ke makanan ya? Mm-mm. Apakah misalkan kalau bentuknya suplemen atau bentuknya vitamin atau herbal tadi kan dokter juga sempat Mm-mm. membahas ya. Apakah itu bisa Mm-mm. membantu untuk menanggulangi inflamasi Hmm, atau resistensi pertanyaan bagus. insulin dan Ya, dalam kondisi apa kita harus tambah suplementasi gitu? iya. Pertanyaan yang baik. Namanya suplementasi selalu ada. Tapi saya selalu mengatakan, kalau saya sharing seperti ini atau ke pasien saya, ingat, there is no super supplement or super food. Karena mental kita itu udah selalu sekarang, kalau gejala ini obatnya apa? Kalau gejala ini suplemennya apa? There is no one solution. Suplemen ada, makanya saya selalu mengajarkan pada pasien, jangan nomor satu suplemen dulu. Karena kalau lifestyle-nya nggak diubah, suplemennya juga nggak optimal. Kayak gitu. Jadi lifestyle-nya dulu. Yang paling besar adalah lifestyle change dulu. Kalau suplemennya, contohnya yang kita meningkatkan insulin sensitivity itu berberin. Berberin itu juga bagus untuk gut health kita. Kalau misalnya ada SIBO segala macam. Tapi itu bisa. Kasih mineral kromium juga bisa. Seperti itu. Tapi saya lihat ya pasien-pasien yang antara yang benar-benar mau fasting plus plus suplemen dan eh, fastingnya nggak bener, suplemen doang lebih bagus yang fasting gitu loh. Tetap lifestyle gitu ya. Jadi mulut ini harus dikunci kalau malam hari. Makanan-makanan juga harus dikunci. Oke, Begitu. sepertinya iya makasih banyak Dokter Grace atas penjelasannya. Maaf untuk teman-teman lain yang mungkin belum terjawab pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Jadi untuk sesi Q&A-nya kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Dokter Grace Sama-sama. Saya atas senang bisa penjelasannya. sharing. Dokter Ya Ji, kita juga boleh sangat. nggak nanya langsung, dok? Boleh, boleh. Siapa ya nih? Ibu Hana? Boleh. Dokter, oke, sorry Mungkin ya, di, jadi di, nyimpang. di waktunya di ini ya dipercepat ya Mbak. Kita Iya, iya. masih ada Aku tadi acara. Bapak itu nanyanya lama. Dok, kan sekarang lagi heboh yang GRP1 antagonis gitu ya, Ah, dok. ya. Biasanya kan buat orang Ozempic. kita dulu, buat orang nge-DM. Apakah cocok buat orang dengan resistensi insulin, dok? Terus Ya, tadi saya tertarik sama intermittent intermittent fasting. fasting ya, dok. Itu bagus banget nggak? Katanya ada yang bisa puasa Bagus. sampai 16 jam. Jadi turunin berat badan. Bagaimana Bisa. kalau jika ada orang yang punya MAH atau GERD? Mungkin Hmm. itu aja, dokter. Ya, Singkat aja. Terima ya. kasih, dokter. Ya, jadi eh, eh, obatnya tuh ada. Ya, itu sebenarnya peptide. Ya, itu nama dagangnya Ozempic yang kita sering dengar ya. Tapi kalau nama itunya generiknya semaglutide. Jadi dia itu hanya bekerja untuk menghentikan nafsu makan kita, gitu ya. Jadi kenapa orang yang disuntik itu kesannya kok cepet turun ya karena dia nggak mau makan. Sekarang kalau saya udah intermittent fasting nih udah mungkin masuk tahun keempat dari segitu gendut saya nggak perlu lagi itu karena saya udah terkontrol. Saya bisa puasa setiap minggu 23 jam
23 jam itu bisa. Jadi artinya bisa, dan pada saat kita puasa itu makin kuat, tetapi tentu tidak langsung ibu langsung 23 jam. Itu harus dilatih. Makanya saya buat kelas-kelas seperti itu supaya kita sama-sama fasting untuk apa namanya sama-sama untuk belajar, untuk bisa fasting dan riset tubuh kita. Kemudian 16 jam 8 ya, itu kan pola-polanya ya. Kalau yang belum pernah fasting ya jangan loncat ke sana. Pasti mulainya 12, 14, 10 dan segala macam. Tapi yang namanya fasting makin tinggi, makin panjang jam puasanya lebih banyak benefitnya. Seperti itu. Itu bisa. Baik, terima kasih banyak untuk sesi tanya jawabnya hari ini luar JRP-nya biasa belum ya. dijawab ya, Dok. Yang mana? JRP-nya. JRP1 Oh, GLP-1 itu antagonis. semaglutide, Bu. Semaglutide. Oh ya. Untuk obat Oke, Ozempic. siap. Ya, itu, Bu. Iya, siap. Makasih Dokter Ji. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya untuk tanya jawab. Tapi kita karena keterbatasan waktu ya, padahal pengen banget sebenarnya kalau bisa seharian sama Dokter Ji kayaknya seru banget nih untuk bisa tanya Iya. jawab dan banyak belajar. Tapi tentunya lagi-lagi waktu yang mungkin nanti harus memisahkan kita. Sebelum kita selesai, kita tuh masih ada beberapa sesi. Jadi ada pengumuman yang akan sangat exciting karena di Bright Squad itu sendiri kita adalah komunitas yang sangat peduli akan kesehatan. Jadi di bulan Mei, kita akan mengajak semua teman-teman yang ada di sekitar kita, members dari Bright Squad yang ada di 9 negara ini akan secara serempak mengajak teman-teman untuk berpartisipasi yang namanya kita sebut Wellness Challenge by Bright Squad. Jadi ini kita akan menyampaikan misalnya hal-hal kecil yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, hal-hal sederhana yang bisa kita kerjakan setiap harinya. Setiap hari satu aktivitas yang mudah untuk kita kerjakan bersama, tapi itu sebenarnya semuanya bisa untuk membantu yang tadi Dokter Ji bilang, bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan kita, bagaimana nantinya akan menjadi sesuatu yang sustainable untuk menjaga kesehatan kita. Kesehatan itu bukan cuma hanya kesehatan raga aja ya, tapi juga kesehatan jiwa. Gimana tadi kalau misalnya kita itu stres, ternyata itu juga bisa memicu sehat fisik ya, Dok ya. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Tadi juga disampaikan bahwa badan kita itu adalah organ yang bekerja secara bersama-sama ya. Jadi kita tuh nggak bisa sebenarnya satu-satu gitu. Sistem Semuanya itu organ. adalah satu kesatuan gitu kan. Jadi kita tuh harus sebetulnya manusia itu apa sih? Pengennya tuh kembali ke keadaan homeostasis, yaitu keadaan seimbang. Kita tuh pengen kembali ke keadaan seimbang. Jadi kalau misalnya ada yang udah mulai berlebihan, pasti nih akan memicu berbagai macam masalah ya. Jadi kayak chain reaction, snowball. Kalau udah ada satu masalah, ada masalah lainnya nanti tiba-tiba ternyata kita sudah terkena penyakit berat. Dan itu sebetulnya a series of mismanagement, a series of failures, small failures, sampai nanti akhirnya badan kita tidak berfungsi dengan baik. Ketika itu sudah terjadi, nanti untuk ngebalikin lagi badan kita ke kondisi seimbang itu akan sangat-sangat sulit. Jadi apabila kita sudah melihat adanya gejala-gejala yang sebetulnya ini kayaknya udah mulai nih ada symptoms, badan kita tuh udah kasih warning Ya, signal jauh sebelum lampu merah, udah banyak banget nih sebenarnya lampu-lampu kuning gitu. Nah, kadang-kadang kita suka tidak bisa mengenali signal-signal lampu kuning tersebut. Nah, gimana caranya kita bisa mengenali lampu kuning tersebut? Banyak-banyakin hadir ke acara-acara seperti ini, banyak-banyakin ilmu kita, karena ilmu kita itu nantinya akan memandu kita untuk bisa mengenali gejala-gejala yang ada di badan kita, keseharian kita. Nah, tentunya aku berterima kasih banyak untuk Dr. Grace atas ilmunya hari ini. Dan tadi ada pengumuman ya, sebentar lagi di Bright Squad akan ada gerakan besar-besaran untuk mengajak orang-orang sehat bareng. Ini akan dimulai di bulan Mei. Jadi jangan sampai ketinggalan karena nanti akan ada hadiah yang luar biasa sangat menarik. Nah, ini nanti jangan lupa untuk kita follow IG-nya Bright Squad, dan apabila ingin berpartisipasi dalam acara-acara Bright Squad, setelah acara ini kita juga akan ada penjelasan terkait Bright Squad itu sendiri secara lebih mendetil, bagaimana caranya mau bergabung, itu nanti apabila teman-teman ada waktu. Setelah informasi giveaway dan foto bersama, kita tutup dulu seminar hari ini, bisa stay on di webinar ini untuk ngobrol-ngobrol langsung bareng sama Bright Squad Leaders gitu. Nanti kita bisa tanya jawab langsung aja nih, mumpung lagi pada kumpul di Zoom, mumpung pada masih fresh gitu kan ya.
Nah, sekarang aku akan mengundang, aku berterima kasih dulu kepada MC kita yang Yahut, moderator kita Dr. Ichi yang sudah memandu acara dengan sangat baik. Dan sekarang aku ingin mengundang Miss Sarah yang ada di Singapura saat ini bergabung. Terima kasih banyak Dr. Ji. Ini Miss Sarah akan memberitahu tata cara giveaway yang kita mau bagi-bagi hadiah juga nih buat teman-teman. Silahkan Sarah. Ya, ini aku langsung share screen aja ya. Yes. Nama aku Sarah, kebetulan aku dari Singapura, dan saat ini menarik banget topiknya. Ini something yang aku udah seneng banget dari beberapa tahun lalu, sampai aku tuh selalu ingetin teman-teman untuk terus olahraga, termasuk salah satunya angkat beban, karena kita pengen otot kita lebih sensitif terhadap insulin, khususnya kayak perempuan-perempuan kayak kita gini kan. Nanti kita perimenopause, menopause, estrogen kita ini udah mulai drop, di mana sebenarnya estrogen ini yang ngebantu kita untuk tetap sensitif terhadap insulin. Nah, awareness ini juga di-share dari Bright Spot. Itu Bright Spot ini tadi seperti disampaikan sama Kak Saskia, itu terkoneksi sama suatu platform, yang platformnya ini sebenarnya kita hanya menggunakan platformnya, terus kita tetap berkomunitas dan mengasih manfaat sebaik mungkin gitu ya, awareness kepada masyarakat umum. Nah, kalau seandainya kalian tertarik untuk join Bright Spot, nanti akan dijelaskan. Tapi sekarang aku akan ngasih giveaway. Giveaway ini adalah produk dari platform yang kita pakai. Jadi kalau seandainya kalian tertarik juga gitu ya untuk nyobain produknya, jangan lupa untuk ikutan giveaway ini. Nah, syarat untuk ikutan giveaway-nya ini adalah selain follow dari Bright Spot, kalian bisa share di sosial media yang isinya tuh sharing gitu ya. Jadi kalau seandainya biasanya kalau kita cuma posting aja foto gitu ya, ini kalau bisa kalian sharing lagi apa aja sih yang kalian pelajari dari kelas hari ini, terus kenapa hari ini kelasnya sangat menarik, pokoknya kayak ya sedikit resume lah ya apa yang kalian dapatkan. Jangan lupa untuk tag ke Wellness by Bright Spot dan tag juga orang yang mengundang kalian, karena kan Zoom ini by invitation ya. Kalau seandainya taunya dari Bright Spot, dari Instagram Bright Spot, boleh tag Bright Spotnya aja. Tapi kalau seandainya tahu juga dari teman gitu ya, di tag temannya, nanti pengumumannya kita tungguin nih postingannya kalian, pengumumannya itu sekitar 2 hari lah ya dari sekarang. Nah, jangan lupa untuk postingan kalian juga di screenshot. Jadi kalau misalnya nanti kalian menang, kalian bisa nunjukin kalau oh iya saya udah posting gitu. Karena kan biasanya setelah 24 jam itu postingan Instagram itu ini ya, mulai gak kelihatan gitu. Jadi bisa di screenshot. Nah, untuk produknya sendiri, ini dua box gitu ya. Kalian bisa pilih nanti. Nah, produk-produknya ini tuh sebenarnya menarik banget gitu, karena ini ya suplemen aja sih, tambahan aja. Jangan lupa untuk tetap jaga fungsional badan dengan fundamentalnya seperti tadi olahraga, jaga makan, terus jaga istirahat dan tidurnya. Tapi ini salah satu produk yang misalnya tadi dicontohin sama Dr. Grace itu herbal gitu ya, herbal untuk adrenal fatigue. Itu kita punya Immuna, itu ada adaptogen adrenal. Terus kemudian tadi juga dibahas sama Dr. Grace toksin yang menumpuk. Nah, kita juga ada produk namanya Purify. Nah, untuk produk-produk ini jelasnya, lengkapnya itu biasanya kita ada penjelasan setiap hari Kamis. Kenapa sih produk-produk ini tuh bisa helpful dan kenapa ini sedikit berbeda dengan apa yang ada di pasar gitu. Karena memang blendnya itu dia lebih kuratif. Jadi kayak nggak cuman satu natural produk itu satu produk, tapi ini blend dari berbagai natural produk dijadiin satu, dan ini ada deliverynya. Jadi kayak lebih lebih terkini, lebih update gitu. Dan ini kita akan bagikan untuk 2 orang yang beruntung. Jadi jangan lupa ikutan. Terus nanti aku akan cek juga kalau seandainya banyak yang menarik, nanti aku akan undi dan sisanya akan dapetin hadiah hiburan gitu ya. Ya gitu aja sih Kak, gitu. Semoga semangat, semoga bisa memenangkan karena ini produknya bagus banget, dan aku juga pengen sih kalau saya dikasih gratis. Benar, produknya bagus banget. Kita semua udah pada coba, jadi worth it banget ya untuk teman-teman ikut giveaway-nya. Nah, karena kebetulan Dr. Grace juga akan berangkat traveling sebentar lagi, dan kita kedatangan tamu spesial ya. Ada banyak sekali tamu-tamu spesial di hari ini. Mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kameranya diharapkan bisa menyalakan kamera untuk kita bisa foto bersama sebelum Dr. Grace meninggalkan ruangan. Wah, ini senang banget nih udah pada mulai nyalain kameranya nih.
Ya, yang pakai peci, yang pakai jilbab, ya silahkan. Udah cakep ya. Oke, udah pada nyalain fotonya nih semua. Oke, siap. Kita mulai foto bersama. Siapa yang akan memberikan aba-aba? Ici bisa ambil fotonya? Boleh, Bu. Ya, ini ada beberapa halaman, tolong ditahan ya posisinya. 1, 2, 3. Ini baru halaman pertama, sebentar. Sekarang ke halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Iya, sepertinya menyalakan kamera cuma 2 halaman ya. Waduh, maaf. Oke, terima kasih semuanya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih banyak Dokter Ji sekali lagi untuk ilmunya, untuk teman-teman Ya, yang ingin stay ngobrol-ngobrol bareng sama kita terkait dengan Bright Squad itu sendiri, tanya jawab. Sehabis ini kita akan ada penjelasan lebih detail lagi. Kita ingin berterima kasih banyak Dokter Grace atas waktunya. saya izin Selamat berhenti ya. perjalanan, Dokter. Terima Terima kasih kasih. semuanya sudah mendengarkan. Sehat selalu, Ibu Sarah. Terima kasih, Kita Dok. semua timnya. Terima kasih, Respon. Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima Ya, kasih terima kasih semua. banyak.